Kamu adalah seorang dokter hewan yang bahkan dapat menyembuhkan kanker. Namun setelah sembuhnya pacarnya yang buta dari AIDS. Tetapi dia memutuskan untuk menikah masuk keluarga kaya. Dia tidak hanya membeli 18 pasien yang pernah Anda selamatkan. Melaporkan Anda ke pengadilan. Dan mengatakan bahwa Anda berpraktek medis tanpa izin. Harus dijatuhi hukuman penjara lebih dari 50 tahun. Mendengar itu, Anda tidak marah kembali ke kampus. Karena Anda memperoleh sebuah surat penyembuhan. Baiklah apapun penyakit sulit. Setiap kali Anda menyentuhnya, ia dapat sembuh. Sementara itu, Anda juga dapat melalui sentuhan. Mengirimkan penyakit yang diserap kepada orang lain. Dengan begitu, dalam waktu singkat 1 bulan, pasien-pasien yang Anda sembuhkan dengan sentuhan berada di bawah perawatan Anda. Anda berpikir dapat menjadi dokter ilahi yang disegani dunia. Namun tidak pernah menyangka bahwa orang-orang itu, demi keuntungan, mengabaikan rasa terima kasih atas penyelamatan nyawa. Mengajukan tuntutan terhadap Anda ke pengadilan. Anda yang baik hati tidak mendapatkan balasan. Jadi aku hanya bisa membalas penderitaannya satu persatu. Saat ini di meja pengadilan. Kamu menatap korban pertama sambil menggigit gigi dan bertanya. Ibu Du, apakah Anda sudah melihatnya dengan jelas? Aku benar-benar telah menyakitimu. Awalnya, kamu memandang pihak tersebut begitu. Kasihan, dia tidak hanya menyembuhkan secara gratis. Juga memberi beberapa ratus yuan. Siapa sangka bisa mengganti dengan balasan seperti ini? Salah. Awalnya kamu menipu dan menyelamatkan dokter palsu. Dokter itu tidak hanya tidak efektif. Belum lagi menipu seluruh tabungan pensiun saya lebih dari 100.000. Kau binatang tanpa ibu ini. Menghadirkan diriku ke depan Ibu Du dengan hati yang tegak. Bertransformasi menjadi ganas dan sombong. Tiba-tiba datang maju. Memberikanmu petakan keras. Ini benar-benar sangat menyakitkan. Kamu ditertawakan karena marah. Juga terbangun sepenuhnya. Detik berikutnya, kamu menatap dan mengutuk ding. Berhasil mengirimkan penyakit jantung, pengobatan berkurang. Berhasil mengirimkan pengurangan kanker. Pengobatan berkurang. Keberhasilan medis mengirimkan hipertensi. Diperiksa hasil medis. Keberhasilan saat ini 96. Ketiga jenis penyakit ini semua diambil darimu pada awalnya dari pihak lain. Kini dikembalikan sesuai jumlah. Namun saat itu, Nyonya Du tidak menyadari apa-apa. Namun masih ingin terus memecahkan. Dia berpikir, dengan cara ini uang yang dibagikan pasti paling banyak. Akhirnya ditarik keluar oleh polisi di sisi yang tak bisa menahan lagi. Wajah 17 korban selanjutnya. Satu lebih jelek daripada yang lain. Untuk memperoleh lebih banyak bayaran. Menyusun berbagai orang yang tidak berhak disalahkan. Namun tidak menyadarinya. Dalam proses mereka menuduh secara sembarangan. Anda mengirim virus mereka kepadanya. Penyakit terminal ini, penyakitnya tidak ada, namun digandakan 2 kali. Saat itu, suara dingin sang ketua hakim terdengar. Tergugat, sekarang apakah Anda menolak bersalah? Hanya ketika Anda hendak berbicara. Suara yang menyenangkan namun cepat terdengar terlebih dahulu. Tunggu sebentar sambil mencari suara. Hanya terlihat satu siluet tubuh tinggi yang anggun. Cepat mengalahkanmu. Tiba-tiba mengenang pihak lainnya. 3 hari sebelumnya, Anda telah memulihkan pasien terakhir. Pihak lain memiliki jenis jantung langka. Penyakit kehilangan. Perlu jantung mahal untuk dipertahankan. Akhirnya, Anda telah selesai mengasahnya. Setelah peristiwa, Sia ingin memberi Anda 1 juta. Namun Anda menolak. Namun, yang tak terduga adalah pihak lawan ternyata muncul di situ yang sulit. Apakah mereka datang juga untuk menuduh diri sendiri? Saat Anda sedang memikirkan, Sia sudah di depan semua orang mengajukan permohonan dan mempertahankan diri. Dengan kata ini, semua orang tenang. Anda pun ikut bingung. Dan Sia sudah menyerahkan dokumen kepada sang hakim. Bukti transfer ini cukup untuk menunjukkan bahwa klien kami memperoleh keuntungan tidak lebih dari 3.000. Dan tidak ada kerugian atau cedera yang disebabkan. Namun, meskipun tanpa sertifikat,
Klien kami bersedia menerima hukuman penuh atas penipuan tersebut dan memberikan ganti rugi yang memuaskan kepada korban. Saat Anda mendengar hal itu, Anda segera panik. Tidak boleh. Harus menghukum keras penipu ini. Biarkan dia membayar ganti rugi atas penjara. Kecuali itu, kami tidak akan memaafkannya. Mendengar kata itu, berbalik kepala, mengancam dan menghina di atas pengadilan. Semua pernyataan harus menanggung tanggung jawab pidana. Jumlah uang yang kalian sebutkan semua dapat dilacak. Kalian yakin semuanya itu benar? 18 orang langsung merasa cemas. Karena semua ini memang mereka buat-buat saja. Saat itu melanjutkan. Mengenai kesalahan pihak kami. Dapat memberikan ganti rugi 5 juta kepada semua orang. 18 orang terkejut. Kemudian bersemangat sampai batuk. Baik. Asalkan dia dapat mengganti kerugian kami. Kami akan memaafkannya. Begitulah. Seiring dengan ketukan palu pengadilan yang sunyi, hakim mengumumkan putusan akhir. Dihukumnya terdakwa atas pidana praktik medis tanpa izin. Dikenakan dakwaan penipuan sekaligus. Jumlah total ganti rugi adalah 569 juta mata uang Hua. Sementara itu, dilarang seumur hidup di negara naga. Pedestrian. Pada saat hukum medis diterapkan sekaligus. Tempat kejadian dan ruang siaran langsung penuh dengan kekacauan. Itu saja. Jika kamu membayar sedikit uang, apakah tidak perlu dipenjara? Orang sampah segera keluar dari negara naga. Akhirnya kamu meninggalkan pengadilan di tengah tuduhan dan penghinaan orang-orang. Selanjutnya, kamu merobek surat pemahaman itu menjadi 3 potongan dan memberikannya kepada Sia. Dan memberitahunya. Kamu dapat menggunakan ketiga kertas tersebut untuk bertindak sebanyak 3 kali di masa depan. Sia tanpa agak ragu. Namun demi kesopanan, dia tetap menerima catatan itu. Kemudian pergi. Namun ia tidak menyadarinya. 3 kertas catatan ini tampak rapuh dan acak. Kedepan akan menjadi objek yang diperebutkan oleh banyak pengusaha kaya di. Tiba-tiba, di belakang Anda muncul seorang pria asing berjanggut putih, di sampingnya ada 2 penjaga pribadi asing. Anda memalingkan diri dan melihat ke arah mereka. Tidak terkejut sepenuhnya. Dia pernah berada pada stadium akhir kanker. Ia pun memutuskan untuk datang ke dan mencoba keberuntungan. Tapi tidak menyangka akan bertemu dengannya. Namun setelah Anda mengobati Herbert, dengan gaji tahunan lebih dari 1 miliar memanggil Anda ke Likuo. Tapi Anda menolak. Karena pada saat itu Anda masih memiliki hati yang ingin menyelamatkan dunia. Namun saat ini Anda langsung berkata, berikan saya 10 miliar li. Setengah tahun kemudian, saya, sebagai mahasiswa internasional, berangkat ke negeri Li untuk menempuh praktik medis selama 1 tahun. Terkait alasan mengapa harus setengah tahun kemudian. Secara alami, kita harus membalas dendam yang seharusnya dibayar sebelum pergi. Transaksi dengan Herbert hampir tanpa ragu, dia mengangguk begitu. Segera, kamu menatap layar ponselmu, memantau angka 11 pada tampilan. Itu saja untukmu sebelumnya. Toko, es, terbaru di pusat kota menghabiskan lebih dari 1,5 juta dragon. Menyetir sebuah palmera. Menikmati pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu tertawa sinis. TT adalah kebiasaan miskin yang menghabiskan ratusan ribu sistem terbalik. Padahal hanya berpikir untuk melakukan kebaikan besar. Kemudian mata 2 Anda berteriak. Selanjutnya harus mencari orang jahat itu untuk menyelesaikan masalah. Berkenaan dengan pertemuan, setelah keluar dari penyewaan sakit. Swear. Apakah kamu yakin ini adalah obat yang dapat menyembuhkan penyakit? Seorang pemuda dengan setelan jas bermerek. Beberapa orang meragukan sambil melihat beberapa apotek herbal di depannya. Sesuai pengetahuan medisnya. Jelas menunjukkan ini. Hanya beberapa obat saja. Terkait hal ini tanpa alasan. Sebab menampilkan sikap sombong dan menggemaskan, bukan? Orang tersebut, demi pacar yang selalu mencintai, apakah kamu masih percaya? Mendengar kata tersebut, dalam mata Liu Xiangfeng muncul sekilas tugas malam. Namun wajahnya tetap tersenyum.
Aku melewati Wu Yaxue. Bukankah ini memastikan tidak ada kesalahan? Setidaknya resep-resep ini memengaruhi masa depan kita berdua dan tidak akan salah. Omong-omongan bodoh. Setiap kali menirukan roh jahat. Setelah memeriksa nadi pasien tersebut, semua orang akan membuat mereka minum sup yang direbus dengan bahan obat ini. Sampai mata saya pun sepertinya menyukainya juga. Omong-omongan bodohnya ingin menipu saya dengan mengatakan telah memperoleh kekuatan super. Sungguh membuatku tertawa terbahak-bahak. Mendengar kata-kata itu, Liu Xiangfeng menghilangkan kekhawatiran tersisa pada akhirnya. Segera menunjukkan senyum nakal. Tangannya mulai merayap di pantat Wu Yaxue. Saat keduanya hendak melakukan langkah berikutnya, pintu secara tiba-tiba dibanting terbuka. Seorang yang seharusnya tidak muncul-muncul di depan mereka. Itu Anda, yang datang sepanjang malam dengan Porsche Panamera. Song Songbing dan dua orang lain langsung tercengang. Dan pandanganmu jatuh pada Liu Xiangfeng. Orang ini sudah menghubungi Anda beberapa kali sebelumnya. Yang menyatakan dirinya dari grup farmasi Liu. Ingin membeli resep obatmu. Demi kebaikan lebih banyak naga. Harga orang Tiongkok pernah naik dari beberapa ribu menjadi 100.000. Namun Anda tidak memiliki resep apapun. Jadi Anda menolak. Sekarang melihat adegan di depan mata. Anda benar-benar memahami segalanya. Penyebab kesalahannya adalah anjing di depan mata Anda. Seorang pria tampaknya mengetahui bahwa Anda melihatnya. Liu Xiangfeng tidak hanya tidak menahan diri. Sebaliknya, ia dengan tak kenal malu memeluk Wu Yaxue dan berjalan ke depanmu. Pada awalnya memberimu kesempatan. Kamu tidak berguna. Kamu seorang sampah tingkat dasar. Ingin menantang dan membunuhmu melalui grup farmasi Liu saya. Tidaklah perkara menit saja. Sambil berkata, dia tetap menghina dan menepuk-nepuk orang yang menghinaan kamu. Terlihat jelas? Inilah kamu sendiri, yang dengan kejenakaan Ding berhasil mengirimkan kartu kebajikan impotensi 1 tingkatan. Berhasil mengirimkan rabies. Kartu kebajikan 1 tingkatan Ding. Berhasil mengirimkan AIDS. Kartu kebajikan 1. Kebaikanmu langsung berkurang dari 66 besar menjadi 44. Pada saat yang sama, Wu Yaxue juga tidak pura-pura lagi. Dia menatapmu sambil mengejek berkata, mengirim penyakit. Jika tidak terjadi kelainan pada mataku. 3 tahun kemudian, saya membutuhkan donasimu untuk kornea matamu. Ternyata kau mengira bahwa aku akan memilihmu, orang miskin ini, sebagai pacarku. Aku sampaikan kebenarannya kepada kamu. Selama 3 tahun ini, di mataku, kau hanya seperti anjing yang siap dipanggil kapan saja. Namun kamu seharusnya merasa bersyukur. Kau memang beruntung, layaknya anjing yang mendapatkan keberuntungan. Mendapatkan resep obat ini menyembuhkan mataku. Kalau tidak, mata anjingmu ini sepertinya telah hilang. Setelah berkata, dia menatap Liu Xiangfeng dengan lembut. Semua yang dimiliki orang ini kini hanya milik Liu Xiao. Kemudian, dia bahkan secara aktif menciummu di hadapanmu. Bisa disebut pembunuh hati. Tentu saja. Apa yang tidak diketahui Wu Yaxue adalah Liu Xiangfeng sudah terkena AIDS. Sementara itu, saat kalian berdua saling memeluk dengan penuh gairah, secara sengaja melewati Wu Yaxue, Ding berhasil mengirimkan virus membran mata. Kali ini, kamu hanya mengembalikan penyakit mata yang sebelumnya diserap oleh Wu Yaxue kepada dirimu sendiri. Sedangkan untuk yang lain, cukup bila Liu Xiangfeng terinfeksi. Karena membiarkan orang sial ini mati terlalu cepat. Namun begitu tidak bermakna. Saat itulah, Liu Xiangfeng tiba-tiba menatapmu sambil berkata, menyerap darah. Kamu belum pergi. Apakah kau berencana menyaksikan kemarahannya? Mendengar kata itu, tanpa mengucapkan satu kata pun, kamu duduk di sofa. Kalian teruskan. Saya akan memberi kalian semangat. Mendengar itu, Liu Xiangfeng dan orang lainnya terpaku. Mereka menjadi gila karena marah. Kemudian, memberi satu tatapan penuh racun. Kemudian ia memandang lembut ke arah Liu Xiangfeng. Sayang, jangan menghiraukan si kecil yang sakit. Mari kita ke kamar tidur besar di rumahmu.
Di sana jauh lebih nyaman daripada apartemen sewa rusak ini. Begitulah, kamu melihat dua orang tersebut berpelukan bahagia. Kemudian mereka meninggalkan rumah sewa ini. Namun setelah beberapa langkah, tiba-tiba kamu merasakan pusing sedikit. Mata dan wajahmu juga menjadi pucat serta lemah. Sementara itu, suara sistem terdengar sekaligus. Pemilik tubuh akan menyerap semua penyakit, menumpuk karma, dan memperkuat kondisi badan. Hal yang sama juga akan terjadi karena mengirim virus tanpa kebaikan. Dan merasakan empati. Bahkan ketika karma berubah menjadi praktik spiritual, pemilik mungkin akan mati. Setelah mendengar, kamu menarik napas dingin seketika. Tampaknya kamu harus segera membuka klinik hewan dan memberi perawatan. Di dalam hati, kamu sudah memikirkan bahwa hanya setelah beberapa langkah saja, suara anjing yang lemah tiba-tiba terdengar. Menggunakan lampu ponsel untuk melihat, hanya terlihat seekor anjing tanah yang kotor berjuang terakhirnya. Tergeletak di selokan bau. 4 anggota tubuhnya dibungkus tali besi. Bahkan mulutnya juga tertutup oleh sebuah penutup kepala. Bisa dilihat bahwa ini buatan manusia. Kamu menghela napas dan memutuskan membawa anjing kecil itu dari selokan bau. Saat menyentuh anjing kecil itu, suara deteksi sistem yang akrab terdengar, mendeteksi penyakit virus spesies anjing tersebut. 8 jenis penyakit kulit, penyakit mata, penyakit saluran pernapasan. Meski begitu, kemudian kamu dengan mahir menempelkan tangan di tubuh anjing kecil itu. Diam-diam memulai tindakan perawatan. Segera, 8 penyakit pada anjing kecil tersebut segera diserap olehmu. Sementara, keberkahan juga naik dari 43 menjadi 51. Namun anjing kecil itu tampak menyadari bahwa ia sedang diselamatkan. Menggerakkan ekornya, dia terus menjilat wanita. Melihat hal tersebut, kamu tak dapat menahan diri, terpana. Bahkan binatang juga tahu cara bersyukur. Tapi orang-orang itu, segera, kamu pun membawa anjing kecil itu menuju hotel bintang 5. Setelah tiba di pintu masuk hotel mewah, sebuah pelayan wanita muncul dan menyapa. Namun, ketika ia melihat seorang pria miskin bersama anjingnya, tiba-tiba ia terdiam. Bahkan beberapa orang kelas atas di sekitarnya juga menatap dengan keheranan. Mengendarai mobil mewah, namun tampil begitu miskin. Perbedaan ini memang terlalu besar, Pak. Maaf sekali. Hotel kami tidak mengizinkan hewan peliharaan masuk. Pelayan wanita itu segera merespons. Dia tersenyum palsu secara profesional. Namun matanya sedikit memancarkan pengabaian dan, di dalam pikirannya, dia bahkan membayangkan Anda sebagai orang kaya yang baru saja melahirkan kekayaan. Anda tidak mengatakan banyak lagi. Cukup tenangnya Anda mengekstrak kartu bank dunia tersebut. Dalam sekejap, seluruh ruang diisi. Pelayan wanita tersebut menghela napas dingin dengan suara yang sangat keras. Ia benar-benar seorang miliarder. Saat ini, Anda menatap pelayan wanita tersebut dan berkata lembut. Ketika dia membersihkan dan menyerahkannya ke kamar saya, apakah ada masalah? Tidak, tidak ada masalah. Pelayan wanita itu segera mengangguk. Dengan begitu, di tengah tatapan terkejut semua orang, Anda mengingat Sweet Asian. Kebetulan. Pada saat yang sama di sebuah suite hotel ini, Wu Yaxue dan Liu Xiangfeng sedang bermain poker. Namun Wu Yaxue berbaring di tempat tidur dan menunggu dengan susah payah setengah hari. Liu Xiangfeng tidak mengeluarkan kartu, kecuali menumpahkan air liur ke seluruh tubuhnya. Tidak dapat melakukan apapun. MAD, apa yang terjadi? Hari ini, kenapa tidak mau didengar? Liu Xiangfeng merasa frustasi dan menghentikan pekerjaan yang sia-sia. Wu Yaxue dengan sopan meminta agar saya memberi dukungan kepadanya. Segera dia mulai bertindak. Namun, semangat selama setengah hari tetap tidak memberikan efek apapun. Tidur saja. Liu Xiangfeng yang merasa tidak berpuas hati dengan muka terus menjadi cemas. Sementara Wu Yaxue, yang ingin mengekang rasa lapar dan haus, merasa matanya agak gatal. Di sisi lain, kamu tidur sampai tengah hari. Setelah menikmati makan siang mewah lagi, membawa anjing kecil Wang Chai menuju ke jalanan kuliner tempat dulu ada klinik medis.
Namun karena Anda kalah di pengadilan. Pada saat itu, klinik tersebut sedang disita. Jadi Anda segera berbalik dan menuju ke restoran Milanzo yang terbuka di seberang. Buka pintunya sekaligus mengatakan Anda ingin membeli tempat ini seharga 2 juta. Dan tidak lama kemudian, bekas restoran Milanzo berubah menjadi klinik hewan. Sejak itu Anda hanya bekerja sebagai dokter hewan, menangani penyakit hewan. Pagi harinya berikutnya, Anda membawa uang cai dan sarapan bersama. Kemudian mengenakan jubah putih, menunggu pelanggan datang. Namun, yang membuatmu kecewa adalah, pada pagi itu tidak ada sesuatu yang mengharu. Jadi Anda memutuskan untuk menutup pintunya. Berencana membeli villa. Malam tadi, Anda memesan secara online sebuah villa berharga lebih dari 100 juta. Meskipun toko dokter hewan memiliki kamar tidur. Namun di musim panas yang terik, siapa yang tidak dapat melewati villa? Sementara itu, di kantor penjualan properti, putrinya dan ibunya di sini, seorang nenek pangkuan sekitar usia 40-50 tahun dari kebun, berjarak jauh, mengangkat tangan dan berteriak. Namun, ketika bertemu dengan Wu Aisui yang hanya satu orang, senyumannya segera memudar. Putri dan menantu, Wu Aisui, sedikit merasa kecewa. Dia sebelumnya pergi ke rumah sakit. Apa yang terjadi padanya? Wu Yanchun agak cemas namun tidak apa-apa. Dia sedikit lemah. Wu Aisui memang tidak enak mengungkapkan kebenaran. Liu Xiangfeng mengalami disfungsi ereksi. Dan sesekali mengeluarkan suara anjing. Bagaimana dengan rumah itu? Semua sudah diputuskan sebelumnya. Wu Yanchun panik seperti semut di atas panci panas. Dia meminta kita melihat rumah terlebih dahulu. Kemudian di waktu itu, pembayaran cicilan sudah selesai. Dia akan melakukan pembayaran bagi kami. Mendengar begitu, Wu Yanchun akhirnya menghela napas lega. Ia tertawa dan berkata, "Baiklah, mari kita cepat masuk." Sambil berkata itu, ia menarik Wu Yaksui. Berjalan menuju aula penjualan. Sementara itu, kamu juga datang ke aula penjualan. Kemudian lagi menghubungi petugas penjualan khusus yang menerima tamu. Tuan Song, di mana Anda? Saya akan segera datang menemuimu untuk mengantar ponsel Dokter Suci. Sambil itu terdengar suara gadis yang mengejutkan dan merdu dari belakang sekaligus. Kamu berbalik melirik. Ternyata ia memakai kostum profesional. Dengan kaca hitam dan suara serak. Saat itu, ia membuka mulut kecilnya sedikit. Tampak jelas bahwa dia tidak mengira akan membeli villa seharga lebih dari 100 juta, milik seorang pengusaha kaya yang misterius. Ternyata ini kau, sebuah order besar. Tapi dari mana kau mendapatkan begitu banyak uang? Namun Syah segera tiba. Kemudian ia menampilkan senyum tipis yang sedikit meragukan. Aku akan membawanya pergi untuk melihat, kamu bersikap sopan dengan mengangguk. Segera, keduanya segera menuju area demonstrasi model miniatur villa khusus penjualan. Tiba-tiba terdengar suara yang tenang. Kamu? Apakah kalian masih menuntut keadilan? Bagaimana bisa uang muka 100 juta? Panggil manajer kalian. Aku akan mengadu padamu. Itulah Ibu Wu Yaksui, Wu Yanchun. Dia memilih-milih. Akhirnya tetap memilih nilai tersebut. Villa Tianfu dengan pemandangan danau seharga 208 juta awalnya direncanakan untuk ditetapkan. Namun tidak terduga bahwa uang muka pertama harus 100 juta. Ini membuat mereka bertanya-tanya dari mana mereka mendapatkan begitu banyak uang. Sehingga mereka memulai keributan. Menatap ibu dan anak Wu Yaksui. Anda pun terkejut. Selama beberapa hari terakhir ini, setiap malam Anda berguling-guling tidak bisa tidur. Mencoba memahami apakah dia tidak mengerti harus memberi lebih banyak kepada Wu Yaksui atau tidak. Namun sekarang melihat teman tersebut memakai kacamata hitam. Anda merasa lega. Pak Song, silakan tunggu sebentar. Aku akan segera menanganinya. Mengetahui bahwa orang yang memecah belah ini adalah manajer Xia, secara alami tidak bisa tinggal diam. Benar sekali. Grup real estate si Cheng memang milik pribadi. Secepat itu, di bawah nasihat yang keras. Kedua ibu dan anak membeli villa lain dengan nilai sekitar 120 juta,
Yuan. Meskipun sedikit tidak senang, namun tetap berada di tingkat atas. Namun begitu, ketika mereka bersiap untuk memeriksa rumah dan menandatangani kontrak, tepat saja semua melihat ibu dan putri Songbing. Keduanya terkejut. Namun begitu cepat, Wu Yanchun segera menampilkan ekspresi wajahnya. Kenapa kamu mengikuti kami? Aku memberi peringatan bahwa putri saya sudah memiliki pacar. Apakah kau berani mengganggunya? Biarkan pacarnya salah sangka dan merobekku wajahmu. Wu Yanchun maju dan langsung menggigit giginya. Wu Yaxue juga mengalami penyakit Song dari Qian Lengseng. Apakah kau tahu bahwa ini hanya akan membuatku lebih membenci kau? Kau pikir kamu pantas menerima pelajaran malam itu dariku? Belum sempat membuatmu menyadari dirimu sendiri. Jelas dia juga menganggap kau sedang menelusuri mereka. Sudah dengar? Kau, si bibit sakit ini, tidak melepaskan Zhao Zhazi. Bagaimana kamu layak untuk itu? Wanita Wu Yanchun sangat mengintimidasi. Semakin marah semakin ketat. Dengar kata itu, alismu menegang. Tiba-tiba memikirkan satu masalah serius. Jika di kemudian hari Wu Yaxue meninggal, Wu Yanchun seorang saja mungkin menjadi orang tua yang sendirian. Tidak ada siapapun yang merawatmu. Tidak akan pernah mengizinkan tragedi seperti ini terjadi. Jadi Ding berhasil mengirim keluar mulut ganas untuk kebaikan sederhana. Kamu lebih memilih menurunkan sedikit kebajikan umum. Tetapi juga ingin membuat mainan bagi ibu dan anak tersebut. Tidak ada cara lain. Siapa yang mengatakan kamu adalah dokter hewan? Mengobati segala jenis burung dan binatang. Biarkan keluarga ini rapi tanpa menyadari Wu Yanchun melihatmu lewat di samping. Mengingat itu akan melarikan diri. Tetapi terus mengejar sambil mengutuk. Melihat situasinya, Xia langsung tidak lagi memberi peringatan kepada Tuan Song bahwa dia adalah pelanggan masalahku. Kedua orang, bersihkan mulut kalian. Jika kalian masih begitu tanpa batas kata-kata, tanpa etika, saya tidak keberatan meminta petugas keamanan mengusir kalian berdua. Suara dingin, menunjukkan dominasi yang tak dapat diragukan. Dua ibu dan anak perempuan itu segera terkejut. Wu Yaxue bahkan lebih terpukul oleh kepribadian dan kecantikan. Tidak berani bersuara lagi. Namun Wu Yanchun masih menemukan celah. Yang mengkritik dengan sarkasme. Seorang budak miskin yang datang dari desa. Bagaimana dapat membeli rumah atau peti mati? Ketika marah oleh wanita bicara jahat ini, hampir tak tertahan untuk menggerakkan tangan. Kamu menghentikannya. Kemudian tersenyum ringan. Melihat pasangan ibu dan anak membeli peti mati. Sungguh cocok untukmu. Untuk dua badut yang akan mati. Kamu benar-benar tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk berdebat. Seperti anjing menggigitmu. Tentu tidak suka membalas gigitannya, kan? Betapa kotor. Melihat ini, Xia juga tidak bagus. Jika saya berbicara lagi, saya akan membawamu melihat rumah. Segera. Salah satu properti dengan pemandangan terindah di Tianfu Lake Penglongguo. Mereka yang dapat tinggal di sini ketika meninjau rumah semuanya orang kaya. Kamu sekilas meninjau. Jadi, kamu memutuskan dengan tegas. Ayo tanda tangani kontrak. Tuan Song, harga penuh untuk villa ini adalah 3,2 miliar Dragon Currency. Jika ditambah dengan berbagai peralatan dan konfigurasi. Jumlah totalnya juga 3,8 miliar Dragon Currency. Bagaimana kalau Anda mempertimbangkan opsi lain, dan Xia akan menyarankan dia untuk memperjelas tabungan Anda. Takut kamu akan tersandung kesalahan. Fatih mendengar kata-kata tersebut. Kamu merasa tersentak, tidak dapat menahan tawa. Tidak perlu memikirkan menyelamatkannya. Setelah melihatmu pergi sendiri, Xia tidak punya pilihan selain ikut menempuh jalan. Cepat saja. Di kantor penjualan, ibu dan anak perempuan keluarga Wu sudah tiba lebih dulu. Selain itu, saya menandatangani kontrak pembayaran uang muka dengan seluruh tabungan saya. Tentu saja kamu datang. Dua ibu dan anak perempuan tidak bermaksud buru-buru pergi. Melainkan tersenyum dingin berdiri di samping. Mereka ingin melihat apa yang akan kamu pakai untuk menjual pena. Xia menyaksikan situasi. Dan masih ingin menyelamatkan rumah Pak Song. Ini berkaitan dengan hidup seseorang.
Atau Anda memikirkan lebih lama, beberapa hari. Namun kamu tertawa dan berkata, kemudian saya harus sibuk merawat bayi yang baru lahir. Maka sekarang saja. Lakukan pembayaran penuh sesuai standar 3,8 miliar. Sayangnya Sia harus menyusun kontrak. Ibu dan anak perempuan di samping itu tanpa penuh sindiran. Ah! Seorang tahanan kerja paksa yang menanggung ganti rugi perkara. Sementara itu, 3,8 miliar untuk membeli peti mati juga tak cukup banyak uang. Namun, detik berikutnya, kamu menandatangani tanpa ragu. Kemudian dengan tenang menyerahkan kartu Bank Zhangworld berwarna ungu keemasan. Saat suara pembayaran berhasil mengingatkan pada momen itu. Keberuntungan terakhir dalam hati ibu dan anak perempuan Wu juga sepenuhnya hancur. Tuan Song. Selamat Anda menjadi pemilik rumah di Tianfu Lake Place. Sia segera menyadari. Dengan senyum menyerahkan kartu dan berbagai dokumen kepadamu. Kamu berdiri dan mengucapkan terima kasih. Kemudian mengambil sertifikat rumah dan pergi dengan anggun di tengah ekspresi keheranan ibu dan anak perempuan Wu. Begitulah. Selama beberapa hari berikutnya, kamu memanfaatkan reputasi sistem dengan sopan. Juga merekrut seorang karyawan kulit putih, cantik, dan kaki panjang. Ai Xiaoshu. Namun pada hari itu kamu mengenakan jas putih. Dengan santai menelusuri suara jerawat. Tiba-tiba keluar pintu muncul sebuah permintaan maaf. Dia memakai sepatu hak tinggi. Kamu mengira itu Ai Xiaoshu dan menatapnya secara bawah sadar. Pada detik berikutnya senyuman di wajahmu tiba-tiba menghilang. Karena orang yang datang bukanlah itu. Namun yang kamu rindukan, Wu Yaxue, akhirnya datang. Bunga yang kau tunggu pada hari ini sudah layu. Sementara itu, Wu Yaxue juga menemukan sofa. Di atasnya, mata berair seketika. Menyergapmu. Dia tak ingin menolak pengiriman mautku. Ini adalah kali pertama dia secara aktif melibatkanmu. Dan ini cukup pada awalnya untuk membuatmu berubah pikiran. Namun, pada saat dia menyerang, sepertinya berkilau seakan sedang bertarung, ia menghindar. Membuatnya melompat kosong sambil tersenyum dingin. Dia tidak ingin. Kamu datang saja, saya malu. Aku mengumpulkan penyakit sampah. Saya salah. Apakah kita mulai lagi? Aku bersumpah. Kali ini aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Ya, perasaanmu benar-benar terpancar. Penampilannya sangat luar biasa. Itulah juga alasan mengapa ia bisa memanfaatkanmu selama 3 tahun. Namun satu persatu, kamu terus mengingat bahwa kamu mencintaiku. Apakah kamu mencintai uangku dan resep obatku? Saat aku punya nilai lagi. Ingin memusnahkanku. Kemudian menolak aku seperti membuang sampah dulu. Perasaanmu tetap ada. Namun ini lebih tebal daripada foundation yang kau aplikasikan. Tapi di dunia nyata, pasti ada seseorang sepertimu yang tidak malu. Wanita mendengar kata tersebut. Wajah Huyaya berseri-seri dengan sorot tangisan, terlihat sedikit bingung. Sungguh datang. Kamu sekaligus menebus hatinya begitu jelas. Itu bahkan merupakan alasan kenapa dia dulu begitu taat padamu. Inilah sebenarnya sebabnya yang membuatnya melepaskan diri. Karena pemeriksaan menunjukkan bahwa matanya kambuh lagi. Membayangi kemungkinan kebutaan kapan saja. Yang lebih menakutkan lagi. Selain penyakit mata, dia juga terinfeksi SIDA. Saat hasil pemeriksaan keluar, dia hanya merasakan langit akan jatuh. Segera tanpa memikirkan apapun, dia menelepon dan mengirim WeChat. Tapi kamu sudah memblokirnya sebelumnya. Jadi dia hanya dapat datang ke sini. Apapun yang terjadi, dia harus menipu kamu. Untuk menyembuhkannya. Mengingat hal itu, menggerutu, menurunkan tali pinggang, membuka kulit putih berdarah. Kemudian dia ingin melanjutkan menyerangmu. Namun saat itulah, tiba-tiba muncul. Setelah itu di bawah perintahmu. Gila melompat ke arah Wu Yaxue. Song Bing, apakah kamu benar-benar berani seperti itu? Bagi diriku, kau tidak boleh mendapatkan kematian yang baik. Kamu pasti menyesal. Wu Yaxue sepenuhnya menembus pertahanan.
Diikuti oleh Wang Chai, ia lari ketakutan. Sampai sepatunya yang berhak tinggi pun hilang. Sementara itu, Nyonya Du di rumah sakit Aidemi berbaring di ranjang. Dapat dikatakan hidup lebih buruk daripada mati. Sebelumnya dia menuduhmu secara salah. Menunjukkan kinerja yang unggul. Uang yang dibagikannya paling banyak. Sejumlah lebih dari 50.000. Dia membawa uang itu dengan gembira pulang ke rumah. Bertujuan memberi cucunya rumah dan menikahkan perempuan. Namun belum beberapa hari bersosialisasi. Seseorang yang bergerak pingsan. Dikirim ke rumah sakit untuk diperiksa. Sakit yang seharusnya sembuh ternyata kambuh lagi. Apa? Dokter berkata. Setelah menjalani perawatan selama beberapa hari, kondisi penyakit Anda semakin memburuk. Perlu operasi? Namun semua uang yang dibayar sudah habis. Seorang pria berotot datang dan duduk di samping tempat tidur sakit. Dia adalah cucu terbesar Du Daniang. Apa? Ini apa? Rumah sakit yang mematikan dengan ribuan luka? Bagaimana bisa menghabiskan begitu banyak uang untuk perawatan? Tetap menambah biaya pengobatan? Budu tidak sempat mengeluh. Dia segera mengumpat terhadap uang. Dokter berkata, kondisi Anda ini penyakit terminal. Sangat sulit disembuhkan, hanya dapat berlangsung pelan. Setelah mendengar itu, Budu menjadi lebih panik. Dia segera mengingatmu dan berteriak. Pasti itu orang terkutuk tersebut sudah meledak keluar. Tidak menyembuhkanku. Seluruhnya meninggalkan akar penyakit terkutuk ini. Membuat 500.000 uangku hilang. Tanpa dia, aku tidak akan jatuh sejauh ini. Memikirkan hal ini, Nyonya tampaknya menemukan akar penyakitnya. Segera bangkit. Dengan sikap gagah, ia berkata, Alga laut. Kami akan mencari penyakit Song yang berderita akibat kanker 1000 kali. Jika dia tidak menyembuhkanku lagi, aku harus menggulingkan otaknya. Tidak dapat. Tragedi yang sama. Pada tubuh 18 orang yang pernah mengadu tentangmu. Kamu seharusnya lumpuh. Yang harus memuntahkan darah, muntah darah. Membuktikan kata itu. Tentu saja. Setelah menghabiskan semua tabungan. Setelah menanggung banyak penderitaan penyakit. Mereka juga secara bersamaan memikirkan seseorang. Itulah orang muda yang dulu hanya perlu mengeluarkan 100 yuan untuk menyembuhkan penyakit terminal mereka. Dan pada saat itu, dokter hewan pengirim sakit juga hadir. Kamu sungguh luar biasa. Bahkan mengobati cacat kelainan bawaan anjingku. Orang yang sebelumnya memperkenalkannya bilang saya masih tidak percaya. Itu memang seharusnya. Selama itu hewan peliharaan. Jika ada masalah sulit, Anda bisa datang ke saya. Kamu dengan sopan mengucapkan selamat tinggal kepada pelanggan. Perasaanmu juga sangat senang. Karena karma yang kamu kumpulkan akhirnya mencapai 100. Detik berikutnya, kamu tiba-tiba merasakan semua sekeliling menjadi sunyi. Kamu bisa melihat dengan jelas 100 nyamuk penyakit yang perlahan terbang pergi. Sementara kamu masih terkejut. Suara sistem kembali terdengar. Sebelum sistem penyakit Dingsen diperbarui ke versi 2.0. Kualitas patogen tubuh tuan rumah mendapatkan peningkatan komprehensif. Melebihi manusia biasa. Membuat keterampilan patogen eksklusif bangkit ganda, pengumpulan kepala hantu bunga, memperoleh hak penggunaan permanen terhadap 100 penyakit yang telah diserap. Kamu mendengar dan tidak bisa menahan kegembiraan. Apakah itu berarti kita tidak perlu mengurangi poin kebaikan? Jika memang begitu, dia akan menjadi cahaya kota. Poin kebaikan akan dikurangkan pada putaran kedua. Kebaikan selesai mencapai 1000 poin. Peringatan kembali. Sistem ini berdedikasi untuk menambah kebajikan dan melakukan perbuatan baik. Ketika poin kebaikan tuan rumah turun di bawah -100, kualitas tubuhnya akan rusak. Kamu tak berdaya. Hanya harus menahan dulu pikiran yang ada di dalam hati. Saat itu, suara panggilan tentang novel cinta terdengar dari luar pintu. Bos, ada seseorang yang mencari kamu. Kamu mengira itu pelanggan lalu keluar. Namun melihat seorang pemuda dengan topi masker sedang duduk tidak nyaman di sofa ketika kamu keluar. Pemuda itu segera menekan ke bawah.
Menekan topinya karena takut kamu mengenalnya. Kemudian dia melangkah maju, berbalak gemetar. Kiranya Dokter Dewa. Halo. Melihat situasi. Mata-mata kamu sedikit tertekan. Tertawa dingin di dalam hati. Karena dia memakai masker, maka tidak dikenali. Pada masa itu di pengadilan, wajah-wajah jahat itu berubah menjadi cahaya. Kamu tetap mengakui dan duduk di sofa. Memberi diri sendiri gelas bergelembung. Kemudian dengan malas menatap Wang Ming. Bermain tidak mengenalinya dan bertanya. Tidak tahu apa yang diminta oleh ksatria bermasker ini. Saya ingin memohon pengiriman dokter suci untuk memeriksakan saya. Wang menunduk. Lemah, lemah. Aku akan merawatmu. Kau pura-pura takjub, sang pahlawan bermasker hanyalah. Toko ini memang sebuah klinik hewan. Namun binatang tak dapat menyembuhkan manusia, sehingga mereka perlu mendapatkan perawatan. Atau mengajak ke rumah sakit besar resmi? Mendengar kata itu, Wang Ming hanya merasakan sensasi seperti api yang menyakitkan. Menghadapi kematian. Namun tetap memaksakan kepala dan berpura-pura. Namun saya dengar orang bilang dokter suci tersebut bisa menyembuhkan dengan 100 yuan. Maka bisa menyembuhkan berbagai penyakit terminal. Asalkan kau sembuh aku. Aku bersedia memberi 200 yuan kepada kamu. Bukan 300 yuan, 300 yuan memang sangat banyak. Maka aku kira akan menghabiskan beberapa generasi untuk membayar. Kau tertawa. Mengapa pada awalnya kamu hanya menerima? Karena mengobati penyakit mulut hanya berharga 100. Tentu saja, orang-orang ini menganggap kebaikanmu sebagai hal biasa dan menjadikannya murah. Maaf, begitu. Aku bangkit dari posisi lutut. Meskipun tidak dapat mengejar, 500 saja sudah cukup. Wang Ming berasumsi bahwa kamu memegang perasaan tertentu dan mengangkat 5 jari. Sesungguhnya, ini adalah seorang pria yang datang untuk mengambil kucing berwarna jingga yang diletakkan di sini. Dr. Song Shou benar-benar mengucapkan terima kasih. Ini setara dengan 1000 yuan. Siap. Jangan merasa sedikit. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dan 5 jari yang diangkat oleh Wang Ming menjadi kaku. Di udara, dia hanya merasakan suara, pak-pak, menampar wajahnya. Harga kucing ini secara sederhana adalah 1000. Dia ingin mengobati penyakit gagal ginjal. Tetapi sepertinya dia hanya ingin menghabiskan 500. Kamu menghitung dengan teliti. Tidak mengucapkan satu suapan teh. Aku diam-diam menatap Dr. Song. Tolong bantu selamatkan aku. Aku menderita penyakit gagal ginjal. Sudah tidak banyak waktu lagi. Aku tahu Anda hati baik. Pasti tidak akan membiarkanku mati tanpa diselamatkan. Wang Ming sekali lagi memaksakan diri untuk meminta. Dia bahkan meneteskan air mata sedih. Namun melihat pihak lain bersikap sombong. Kamu malah tidak berpura-pura. Langsung mengumumkan. Kamu membalikan pertanyaan kepadaku, apakah semua ini hanya tentangmu? Kemudian kau pergi menuntutku. Meminta aku ganti rugi. Berdoa untuk pengampunanmu. Itulah bentuk kesopanan. Wang Ming terlihat pucat. Tak disangka kau sudah melihatnya sejak awal. Saat itu suaramu yang sarkastik terngiang lagi. Katakan saja kebenarannya. Saya juga sangat ingin membantu. Namun sekarang saya sudah diobati oleh Jingyi. Lihat, bukti dari Jingyi tergantung di sana. Saya akan mempersiapkannya bagi Anda menemukannya. Namun kejahatan pemotongan kepala. Anda tampil seperti tidak dapat membantu. Wang Ming juga menyaksikan keteguhan Jing. Wajahnya semakin terasa sakit yang membara. Karena perintah ini memiliki kontribusi dari dia. Pada saat ini, seorang rasa penyesalan yang sulit ditekan. Membuat hati terguncang. Jika pada awalnya dia tidak menuduh saya, maka mungkin tidak akan ada semua ini hari ini. Berbagai pikiran, jika, melintas di otak Wang Ming. Sayangnya, Wang Ming yang putus asa berjalan seperti mayat. Keluar dari klinik hewan. Namun pada saat itu, sebuah bayangan tajam. Semangatnya menyalakan, ia melompat dari sisi lainnya membawa penyakit.
Kamu yang akan dipotong 1000 kali. Keluar saja. Matanya Wang Ming langsung bersinar. Dengan satu pandangan ia mengenali Ibu Du. Namun Ibu Du yang sedang marah tidak mengenali Wang Ming. Dia langsung menolak dia. Kemudian memakai pakaian pasien dan berlari masuk ke kedai dokter hewan. Baiklah. Kamu yang tak punya ibu. Ternyata tersesat di sini. Membuat aku, sang nenek, mudah ditemukan. Sesampainya di toko dan melihatmu. Ibu Du bernafas berat sambil memaki. Melihat situasinya, kamu mengeluarkan ponsel. Secara diam-diam melaporkan polisi. Lalu menoleh ke wanita tua itu. Dengan rasa penasaran, dia bertanya kembali. Di mana asal orang gila ini? Aku di sini adalah kedai dokter hewan. Tidak menerima anjing tua yang mulut penuh kotoran. Mendengar kata itu, Ibu Du segera mengalami peningkatan tekanan darah. Kau, hai hewan kecil, berani menyebutku gila. Lihat saja bila aku tidak menghancurkannya. Mulutmu. Saat berbicara, kau siap menyerang. Hanya saja 1 detik kemudian tekanan darah tinggi muncul. Namun Dudahai cepat memegangmu. Kemudian tatapannya dingin menatapmu dan berkata, anak laki-laki. Lebih baik bersihkan mulutmu. Karena kau masih mengetahui ini. Jadi kamu harus ikut mengatakan kepada pria tua itu. Mulutnya lebih kotor daripada milikku. Bau seperti yang memakan kotoran. Mendengar kata-kata ini, wajah Dudahai pucat. Masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi kau tidak sabar mengayunkan tanganmu. Ada apa? Cepat saja katakan. Jangan mengganggu saya berbisnis. Apakah masih ada sesuatu yang kau punya muka untuk dikatakan? Saat itulah dia terengah-engah lama. Membuat Ibu Du juga sembuh kembali. Dengan menunjukmu, dia menamakan dengan serangkaian hinaan berair liur yang berserakan. Pada awalnya kamu menyembuhkanku. Apakah kamu tidak mengobati darahku? Karena saya sekarang kembali sakit. Lebih dari 500.000 uang hasil kerja keras telah terbuang begitu saja. Kamu tidak hanya harus menemaniku di rumah sakit menghabiskan lebih dari 1 juta. Dan juga harus menyembuhkan saya sepenuhnya. Jika tidak, aku akan merobek mulutmu. Menyusul dengan mengajukannya di pengadilan. Baik. Jadi pergilah untuk mengajukan tuntutan. Kamu mengetuk tangan. Tak ingin berdebat. Berbicara dengan nenek tua yang tidak masuk akal. Ibu Du segera marah dan tidak bisa menahan diri. Selanjutnya dia langsung mengubah dirinya menjadi seekor husky. Dengan gila, dia merusak semua di sekitarnya. Sambil memecahkan, ia mengancam petugas. Apakah kamu akan mengganti rugi? Kalian semua datang, hancurkan toko itu. Bahkan wajahmu tersenyum lebar sambil bersandar. Di sofa, bahkan beberapa vas pun hancur, kan? Itu sebenarnya barang seni yang kamu beli dengan berapa juta rupiah. Ibu Du pun tidak menyukainya. Ia benar saja menghancurkan beberapa vas hiasan di bagian atas. Saat itu orang-orang yang menonton semakin banyak. Ibu Du langsung berbaring di lantai, marah-marah dan berguling. Ah! Membunuh orang? Toko ini kurang beretika yang sembarangan menolong orang. Biayanya adalah penipu besar. Ayo datang dan lihat. Hujung mulut penonton tiba-tiba bergetar. Sungguh menganggap mereka buta. Namun, Ibu Du belum memulai marah selama beberapa menit. Di luar terdengar suara klakson polisi. Segera, 2 petugas datang masuk. Siapa yang melaporkan polisi melihat kejadian ini? Ibu Du wajahnya sedikit berubah. Serta dalam 1 detik dia mulai bermain. Berdiri dari lantai dan mengeluh. Saya laporkan polisi. Saya melaporkan polisi. Rekan-rekan polisi. Orang yang dipukul ribuan kali ini sembarangan merawat saya. Memberikan saya penyakit terminal. Juga menipu semua polisi saya. Saya datang untuk menuntut penjelasan. Dia memukul saya. Lihatlah tangan saya yang bengkak karena pukulan. Kalian harus menjadi pengambil keputusan bagi saya. Setelah mengatakan itu, Ibu Du langsung berbaring di lantai dan berpura-pura mati. Melihat situasi,
Dua polisi tanpa sedikit mengubah ekspresi wajahnya. Mereka buru-buru membunuh. Juga memiliki wajah yang besar. Sebelum naik mobil, dia tidak berani menatapmu dengan marah. Nak, jika nenekku memiliki apapun, saya akan membunuhmu. Sementara itu, setelah seorang polisi mengambil foto dan bukti, melihat orang tersebut, tolong ikut saya pergi sebentar. Di kantor polisi, kamu tersenyum saja, oke? Saya dulu ambil beberapa barang. Kemudian kamu dengan tenang mengeluarkan sekumpulan dokumen dari puing-puing. Lalu kamu ikut pergi bersama polisi itu. Tidak lama kemudian. Ruang pemeriksaan di mana? Ini rekaman pengawasan. Tontonlah. Kamu mengeluarkan ponselmu. Telah membuka seluruh proses rekaman pengawasan. Polisi menata proses aneh yang terekam jelas di pengawasan. Wajahnya berubah, lalu melihatmu bahkan menunjukkan tatapan penuh simpati. Kemudian, kamu mengambil satu tumpukan dokumen lagi. Ini adalah sertifikat bagi karya seni yang telah dihancurkan dengan vas bunga. Nilainya sudah melebihi 10 juta. Saya berharap mendapatkan kompensasi dalam 3 hari. Jika tidak mengikuti Undang-Undang Negara Dragon, dapat mengajukan penegakan hukuman paksa. Sementara itu, di dalam rumah sakit, Ibu Du berbaring di tempat tidur. Masih berpura-pura sakit. Aduh. Wah, kepala saya. Tolong. Namun ketika polisi pergi dia segera menghentikan dengkuran. Tersenyum jahat menunjukkan rencana berhasil. Nenek. Kamu baik-baik saja. Mengeluarkan suara terkejut. Berbicara lebih pelan. Segera menutup mulut. Kemudian tersenyum bangga dan berkata, sekarang tidak perlu lagi khawatir tentang biaya pengobatan. Jika binatang kecil itu tidak menyembuhkan penyakitku. Membayar 1 juta. Saya akan berbaring di sini bersama dia selamanya. Penuh rasa kagum. Nenek. Anda terlalu hebat. Tepat pada saat itu beberapa polisi masuk. Segera berbaring dan mulai menembak. Ah. Saya merasa hampir mati. Siapa yang akan bersimpati kepada nenek tua saya? Juga masuk ke dalam drama dalam 1 detik. Kemudian ikut bernyanyi dengan beberapa orang. Polisi tidak tahan ketika dihentikan dengan suara dingin. Baiklah, jangan pura-pura. Kasus sudah terungkap. Setelah mendengar hasilnya, Ibu Du langsung datang, rekan polisi yang penuh semangat. Kali ini, kalau hewan kecil itu tidak mengganti kerugian, saya 2 juta. Saya tidak akan memaafkannya. Du Dada hai mendengarkan 20.000 juga cukup waktu bagi rekan tim. Aku tidak mau kalian mencoba menyakiti aku. Saya tidak mengerti. Setelah mendengar kabar, beberapa polisi tampak pucat. Lansia yang mengaku tua. Mereka tidak senang melihatnya. Namun seperti orang tua yang aneh ini, mereka masih baru kali pertama melihat orang lain. Menghancurkan wajah orang lain. Mereka juga meminta orang lain menanggung ganti rugi Anda. Memberikan pengobatan kepadamu. Ibu tua? Apakah kamu mengira hukum di rumahmu? Kepala petugas polisi tidak bisa menahan diri lagi. Dia membalikan pertanyaan, sambil langsung mengeluarkan rekaman CCTV dan memutar videonya. Suara sangat keras. Gambar sangat jelas. Baiklah. Mengabadikan keseluruhan proses, Du Ibu tua menjerit dan berguling. Melihat adegan ini, Du Ibu tua segera berubah warna wajahnya. Dia juga tidak memanggilnya. Tidak menyangka bahwa kamu memang menginstal CCTV. Bukan rekan polisi. Kalian dengarkan saya, hal ini tidak seperti itu. Itulah binatang kecil itu yang takut memberikan saya penyakit. Tidak ada haknya untuk menyakitiku. Dia belum selesai berdalih ketika dipotong oleh mobil polisi. Baiklah. Jangan bilang lagi. Hukum berbicara tentang bukti. Jangan bicara sembarangan di sini. Ibu Du segera terkejut. Di mana dia menyiapkan bukti? Kamu tidak melaporkannya. Mungkin kau bisa memaafkannya. Ibu Du hanya dapat tidak berani menerima kabar itu. Semua polisi menunjukkan ekspresi terkejut.
Maaf. Kamu memaafkan orang lain. Sayangnya, mereka tidak memaafkanmu. Seorang petugas polisi tertawa dingin dan mengeluarkan dokumen untuk dibacakan. Ibu Du, Anda diduga merusak barang orang lain. Plus biaya kerugian emosional. Biaya kehilangan kerja akibat tuduhan palsu. Totalnya 1.250.000.000 yuan. Dengan batasan, Anda harus menyelesaikannya dalam 3 hari. Jika tidak, kami akan menahan semua aset Anda sesuai hukum. Dan secara resmi mengadili Anda atas nama polisi. Jangan membuka sedikit di rumah Ibu Du. Mengapa begitu banyak? Kalian ini menuduh Du Dahai di samping, dan ia pun terkejut. Seorang polisi menyerahkan dokumen tersebut dan mulai berbicara. Sesosok barang yang dihancurkan oleh nenekmu adalah barang seni mahal. Di sini semuanya memiliki bukti, lihat saja. Setelah melihatnya, Du Dahai langsung pingsan di tanah. Bibirnya berwarna ungu. Dengan menatap Nyonya Du, nenek melihat tatapan mata Du Dahai, dan Nyonya Du langsung mengetahui semuanya memang nyata. Di saat itu hatinya terguncang. Dengan tak terduga, ia langsung mengambil tumpukan dokumen tersebut. Dia merobeknya dan mulai memakannya. Melihat apa yang terjadi, Du Dahai pun ikut tertawa begitu saja. Begitulah. Adegan lainnya pun berlangsung sejak saat itu. Liang, nenek, dan cucunya sekaligus memotong mata sambil makan. Beberapa polisi tidak dapat menahannya. Maka tidak menarik. Namun karena terlalu banyak kertas, dan tidak ada air. Setelah makan lebih dari 100 lembar, kedua nenek-nenek itu benar-benar tidak bisa menahan makanan tersebut dan menjadi kering. Ketika melihat uang, petugas polisi dengan garis hitam di wajahnya berkata, "Makan perlahan. Jangan tersedak. Ini hanya salinan. Semua yang kalian mau ada." Gerakan dua kakek dan cucunya tiba-tiba berhenti. Namun 1 detik kemudian, Ibu Du sekali lagi melontar air. Penjahat itu terus. Bagaimanapun juga uang lebih penting daripada nyawa. Saat melihat situasi, polisi mengerutkan alis dan mulai bicara. Ibu Du, Anda menderita penyakit mematikan. Kami tidak baik. Bagaimana denganmu? Ibu Du baru saja ingin senang. Namun kata-kata polisi selanjutnya langsung membuatnya hancur. Namun cucu Anda, Du Dahai, adalah satu-satunya pewaris Anda. Dia juga merupakan pelaku pendukung dalam insiden ini. Dia akan menanggung semua tanggung jawab atas insiden ini untuk Anda. Mendengar itu, Ibu Du, wajahnya tiba-tiba pucat. Tidak puas? Kalian tidak boleh menangkap barang berharga saya. Semua hal besar itu saya lakukan. Ada apa? Datanglah ke sini. Benar. Du Dahai adalah kelemahan satu-satunya Ibu Du. Namun balasan yang diberikan kepadanya adalah tindakan sang petugas tanpa ampun. Melihat situasinya, Ibu Du bergejolak, merangkak dan mencoba menghentikannya. Namun karena detak jantung terlalu tinggi, hipertensi dan penyakit jantung muncul bersamaan. Di tempat itu ia mengeluarkan busa putih di mulutnya sambil bersendat-sendat. Hingga setengah jam kemudian, alat pengukur denyut jantung kembali berhenti. Du Dahai runtuh. Kendur di tanah. Sayangnya yang menunggunya hanyalah sisa hidup menjejak mesin jahitan. Sementara itu, di dalam sebuah hotel 7 bintang, kamu dan Ai Xiaoshu sedang menikmati hidangan lezat. Xiaoshu tiba-tiba bersuara. Kamu mengambil telepon untuk menghubungi Tuan Song. Kasusmu sudah berkurang. Namun sayangnya, Ibu Du meninggal tak lama kemudian karena sakit akut. Oleh karena itu, si cucu besar Nyonya Du harus melunasi semua hutangmu. Baik. Terima kasih telah meninggalkan telepon. Melihat Ai Xiaoshu yang suka makan berlebihan, apa yang dia ingin mainkan? Aku akan membayar malam ini. Begitulah. Setelah 1 malam kegilaan, hari-hari berikutnya tidak akan menimbulkan kejadian yang tak terduga. Dengan adanya kematian warga dan Ibu Du sebagai permulaan, sisa orang-orang juga terus datang mencari pengobatan darimu. Ada yang menjual kesedihan dengan pengekangan moral. Ada yang menghabiskan uang. Mereka ingin memakai 30.000 yuan agar Anda tunduk.
Bahkan ada yang mengaku bahwa kerabatnya adalah. Jika tidak ditangani, ia akan membuat Anda makan. Mohon maaf. Untuk hal-hal ini, Anda secara alami hanya tersenyum dingin sambil meneteskan napas. Pada awalnya di pengadilan, Anda pernah memberikan kepada mereka kesempatan untuk menukar hal-hal tersebut. Namun hanya tuduhan palsu dan penghinaan. Kini, mereka masih dapat mengelus wajah mereka sendiri saat kembali memintanya. Di mana di dunia ini ada lelucon seburuk itu? Oleh karena itu, mereka semua pergi dengan kepala berdebu dan wajah terkelupas. Semua peristiwa tersebut juga disaksikan oleh orang-orang yang sudah wafat dan bersembunyi di gang. Dia kemudian segera membalikkan grup chat yang dulu mengkritik Anda. Kemudian semua orang datang demikian. Hari berikutnya, kamu dan baru saja kembali lengkap. Setelah turun dari kendaraan, sebuah bau busuk langsung tercium. Melihat dengan mata teliti ternyata hanya melihat tumpukan kotoran di depan kedai dokter hewan. Yang tak berperi kemanusiaan menelan semua kotoran keluarga Anda lalu tidak lagi mengobati kami. Kami akan mempublikasikan bahwa kamu memang menghancurkan tokomu. Berbagai kutukan dan ancaman tercat di dinding. Bagaimana mereka bisa begitu? Ai Xiaoshu terkejut melihat adegan di depannya. Takut, dia menutup mulut kecilnya. Pandanganmu juga menjadi beku seketika. Sebenarnya ingin kalian menghilang sendiri. Karena kalian mencari kematian. Jadi saya akan sulit melakukannya dan mengantar kalian pergi. Segera, pada siang hari keesokan harinya, kamu dan Ai Xiaoshu sedang makan di toko. Sekelompok orang datang bersamaan seperti semut. Itu memang hadiah yang dikirimkan oleh 18 pasien itu, kan? Ini hanya peringatan. Kamu tidak akan lagi memberi kita pengobatan. Kami juga akan terus mengirimkan hadiah besar untukmu. Beberapa orang menatapmu. Sangat sombong. Wenyan menghela napas. Baik. Kalian menang. Aku akan mengobati kalian. Tapi bukan di sini. Bukan di sini. Di mana? Semua orang terkejut. Kamu dengan nama keluarga Song, jangan berharap bisa kabur. Tidak memberi kita pengobatan menjadi hantu. Kami juga tidak akan membiarkan Wenyan lolos. Kamu menunjuk pada larangan di dinding itu. Saya sudah kehilangan izin praktik medis. Mengobati kalian di depan keramaian seperti ini. Dan kemudian dituduh. Aku akan dihukum penjara seumur hidup. Saat itu Wang Min mengajukan, bagaimana kalau jam 6 sore? Di tempat West Haven Cemetery Huan Kuntiri tidak ada pengawasan. Sangat aman. Jadi kamu bisa tenang ya. Wen Yan, kamu langsung mengangguk setuju. Begitulah. Jam 5 sore. Kamu menaruh 3 tumpukan kotoran anjing yang digerakkan Wang Chai ke dalam kantong plastik. Kemudian segera berangkat. Sementara itu, sekelompok pasien West Haven Spirit Aid sudah lama menunggu di sini. Dia, sang penjahat yang sudah jam 5, belum datang. Apakah dia sengaja membohongi saya? Wang Ming tampak tidak sabar. Berani memaksa kotoran itu masuk ke dalam mulutnya. Semua orang dengan marah menegaskan bahwa ini adalah seseorang yang sudah lama sakit, seorang pengubah iblis yang membantu kayu. Mengeluarkan ide aneh secara tiba-tiba. Pengacara Jiang. Jika orang tersebut bernama Song. Jika kali ini sekali lagi melanggar larangan dan memberikan kita tongkat medis. Berdasarkan isi larangan itu, tidak hanya akan dijatuhi penjara seumur hidup. Juga akan dicabut seluruh harta miliknya. Berapa hadiah yang akan diterima oleh pelapor? Ada orang yang menatap dengan rasa tamak. Menanya. Setelah mendengar, Jiang Yichuan mengencangkan mata dan tersenyum. Hal ini tergantung situasinya. Jika dia mengaku sebagai korban, dapat memperoleh semua harta milikannya. Begitu kata itu terucap, mata semua orang langsung berkilau. Pada saat yang tepat, kamu sedang memegang tas plastik di tanganmu. Maaf. Membuat semua orang menunggu lama. Mungkin perlu memberitahu kalian kabar buruk. Karena klinik saya sebelumnya ditutup. Semua barang dianggap sampah curahan dan dihancurkan. Bahkan resep obat warisan nenek moyang pun hilang. Setelah kata tersebut,
Semua orang tiba-tiba menjadi gila. Kamu tidak main-main dengan kami? Apakah kamu tidak ingin hidup? Ini saat kamu buru-buru mengangkat kantong plastik di tanganmu. Jangan panik semuanya. Ada kabar baik lain. Saya menemukan 3 obat warisan yang disimpan. Efeknya lebih baik daripada sup obat yang pernah kalian minum sebelumnya. Dengan peningkatan lebih dari 10.000 kali, cukup mengkonsumsi 1 tablet. Tidak peduli penyakit terminal apapun. Semua dapat dibasmi secara total. Mendengar kata-kata ini, orang-orang yang gembira menjadi tenang seketika. Namun cepat saja seseorang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Apa maksudnya? Hanya 3 tablet. Bagaimana kamu ingin kita bagi? Tidak ada cara. Resep obat hilang. Ini adalah obat kami. Kamu tidak berdaya. Ini adalah sebuah proposal di depan matamu. Bagaimana kalau begitu? Hari ini biarkan 3 orang makan dulu. Saat suatu hari nanti saya menemukannya. Kemudian beri kalian obat. Kata Anda segera membuat semua orang bersinar dengan pandangan. Mereka semua ingin mematuhi. Ini adalah pengacara Jiang Yichuan yang mengingatkan. Semua orang jangan percaya dia, ini hanya menyebarkan fitnah. Untuk membuat kita saling membunuh. Mendengar itu, senyuman di sudut mulutmu. Tidak diragukan lagi adalah seorang pengacara besar. Memang memiliki IQ. Tapi apakah ini berguna? Kamu langsung membersihkan tenggorokan? Menjerit padanya, pengacara Jiang. Di sini, kekuasaan Anda terbesar. Jadi, Anda yang harus membagi hak kepemilikan ketiga obat berharga asli tersebut. Saya yakin Anda pasti akan adil dan jujur. Setelah berkata, Anda langsung melempar kantong plastik yang mengandung keluar. Oh, betapa takdirnya. Tergantung di sebuah pohon. Pasien yang awalnya bersatu menjadi terpecah dalam sekejap. Melihat penyakit ini, biarkan saya makan dulu. Demi apa Anda yang pertama makan? Saya juga punya keluarga, biarkan saya makan dulu. Saya juga membuka panggung drama besar tentang sifat manusia yang merampok, dok-pop, ini. Dalam hitungan menit saja. Sudah beberapa orang terbunuh. Dan gemerisik di sini segera menarik perhatian banyak orang tua yang menyebarkan rumor. Jong. Apa yang terjadi pada mereka? Tidak tahu, sepertinya mereka sedang merampok kantung di pohon itu. Anda menunjuk ke kantong plastik yang tergantung di pohon dengan wajah tak bersalah. Apakah kantung plastik itu berisi emas? Bagaimana semua berakhir seperti ini? Beberapa orang tua tampak bingung. Jangan bertarung, kalian. Jika ada apa-apa, bicara dengan baik. Seorang kakek ingin maju untuk menghentikannya. Namun sebelum dia mendekat, ia terhuyung oleh tongkat tebal. Cepat laporkan polisi, ini bisa berakibat fatal. Melihat situasinya, kamu menundukkan kepala dan tersenyum. Tanpa suara berbalik pergi. Seolah-olah tidak pernah datang di sana. Dan setelahmu pergi, pertempuran masih berlangsung. Pada akhirnya Wang Ming yang bertahan sampai akhir. Dia memukul mati pesaing terakhir seolah gila. Siapa lagi mereka? Siapakah orang gila itu? Ini seorang gila. Para penonton yang menonton lari cepat ketakutan hingga merasakan sakit di belakang kaki mereka. Akhirnya tidak ada lagi yang bersaing melawan Wang Ming. Itu membuat saya tak sabar memanjat dan mengambil 3 butir kotoran anjing itu. Melihat 3 kepingan kotoran anjing yang berbau busuk di tangan. Wang Ming terkejut sejenak. Namun dia cepat pulih. Obat baik rasanya pahit. Benar? Pasti ini karena keserakahan. Wang Ming tidak meragukan apa-apa. Dia langsung memasukkan 3 kepingan kotoran anjing itu ke dalam mulutnya. Hanya ingin menyembuhkan penyakit uremia dirinya. Namun 1 detik kemudian, karena memakannya terlalu cepat, dia tak sengaja tersedak di tenggorokan. Matanya berwarna merah pekat. Mencoba dengan keras menelan. Namun akhirnya terhuyung beberapa kali dan tidak bergerak lagi. Tidak lama kemudian, insiden di makam Siti Tian naik ke trending topics. Menghebohkan, 19 pria dan wanita di makam Siti Tian bersaing untuk memakan 3 kepingan kotoran anjing.
membunuh satu sama lain. Apakah ini benar-benar keruntuhan moral? Atau distorsi sifat manusia? Sementara itu, Anda baru saja selesai menikmati bersama cinta, bernafas, sedang dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba warna wajahmu berubah. Cepat berhenti dan menurunkan kecepatan. Karena di bawah sinar lampu mobil. Di tengah jalan di depan terlihat bayangan tubuh yang tinggi. Berdiri dengan aneh di situ, tubuhnya tebal, wajah tidak terlihat jelas. Yang hanya terlihat adalah tangan wanita yang bersinar dingin. Mata Anda sedikit kabur, hati bergejolak. Apakah harus menekan gas dan melaju ke detik berikutnya? Sepertinya lawan bisa membaca pikiranmu. Tongkat pisau di tangan Anda dilempar. Dengan mudah menembus ban mobil. Suara kosong. Jantungmu bergetar keras. Dengan tangan kosong melempar pisau terbang menembus ban sisa. Ini jelas bukan orang biasa. Bisa melakukan itu, namun satu-satu sampai Anda memiliki kualitas tubuh yang melebihi orang biasa 10 kali lipat. Dan metode melawan takdir penyakit Song. Kamu hanya memaksa diri menekan distorsi di dalam hati. Buka pintu mobil dan keluar. Siapa kau? Bos, saya ingin mengajakmu minum teh. Tidak mau menanggung kesulitan. Maka hanya dengarkan sedikit suara dingin yang tak berperasaan. Dari mulut pakaian hitam, terdengar 1 detik kemudian berlari dengan kecepatan tinggi. Kecepatan itu cukup setara dengan pembunuh di Institut Ball. Sebuah pikiran muncul di otakmu. Tetapi siapa yang melakukan konflik besar semacam itu? Minta pembunuh datang untuk menangkap diri sendiri. Apakah Wu Yaxue dan Liu Xiangfeng sedang berpikir di antara? Pembunuh berpakaian hitam sudah mendekat. Pisau tangan langsung mengarah ke lehermu untuk memotong. Ingin dengan itu memukul dan membawa pergimu. Pada saat itu, kamu juga bertindak. Saya hanya menyaksikan tanganmu bergerak cepat bagai bayangan sisa. Dengan tepat menampar 2 pinggang lawan. Ding berhasil menyerahkan tenaga penyakit ginjal akut, mengurangi 2. Detik berikutnya, pria berjubah hitam tampak seketika ditarik keluar, kedua kakinya menjadi lemah. Segera terjatuh ke tanah. Melihat situasi itu, kamu mengambil kesempatan, langsung menaiki tubuh pria berjubah hitam. Kemudian dengan cepat menarik masker. Rambut hitamnya menetes seperti air terjun, langsung pecah terbuka. Sambil menunjukkan wajah yang dingin dan memukau, tampak luar biasa. Ternyata ini adalah kamu, sambil terkejut dan mengutarakan pertanyaan. Beritahu siapa kamu? Yang menyuruhmu bekerja? Saya bisa membiarkanmu bermimpi. Pembunuh wanita menatapmu sekali. Kemudian dingin, dengan tegas berkata akan membunuh apotek. Tergantung pada keputusanmu. Jangan berharap saya memberitahukan sedikit kabar. Ini memang kau katakan. Maka aku tidak akan bersikap ramah. Kamu langsung melepas pakaiannya. Berjalan ke belakangnya. Dalam hidup ini aku belum pernah mendengarnya. Permintaan semacam ini harus terpenuhi tanpa ampun. Sementara 1 detik lalu, pembunuh wanita yang dulu menilai kematian sebagai pulang menjadi panik sekaligus bergetar di daerah pinggiran. Bahkan ada tetesan air mata kristal mengalir. Namun, dia yang terlatih secara profesional tidak berbisik seketika. Sehingga terdengar suara tali ditarik. Suara dingin Li Jia, pembunuh wanita, mulai terdengar. Sebagai pembunuh, kamu harus bertahan. Bagaimana bisa kau bilang begitu? Kamu tersenyum sambil berkata. Segera, mata bersinar dengan seberkas dingin. Hanya beberapa hari yang lalu, seorang kakek dan cucunya datang ke dokter hewan untuk cucunya. Li Menglin datang dan berkata ia telah menonton persidangan siaran langsung itu. Ia juga memarahi Anda bahwa Anda adalah penipu tak bermoral. Sementara kakek Li Dacheng berkata, dia adalah pengendali utama di balik layar grup tembakau Li Cheng. Saat itu anak laki lanjutannya didiagnosis dengan penyakit keluarga. Penyakit warisan dapat disembuhkan oleh Anda. Sekarang cucunya juga menderita penyakit tersebut. Dia ingin Anda menanganinya lagi. Anda tentu saja menolak tanpa ragu. Pertama, sekarang Anda telah diberi perintah larangan praktik medis. Seumur hidup tidak boleh berpraktek di negara Dragon. Kedua, masa lalu Anda terlibat dalam suatu insiden.
Orang lain tak dapat disakiti. Kehilangan grup farmasi dapat dipahami. Namun, sebagai Li Zhong dari grup tembakau Li Cheng. Namun ia memilih untuk tidak melihat. Tentu saja, Anda tidak akan melakukan pemaksaan moral. Namun saat ini tidak ada orang yang dapat memaksanya. Hanya dapat dikatakan bahwa semuanya adalah pilihan mereka. Hasilnya, sungguh yang membuatmu tidak mengharapkannya. Dia bahkan memanggil pembunuh untuk menangkapmu. Sepertinya begitu. Itu harus menjadi gadis kaya tersebut. Situasi Li Menglin tidak menjanjikan harapan. Tapi bagaimana ini berkaitan dengan kamu? Bisa dibayangkan. Jika kamu benar-benar ditangkap di rumah Li. Saat itu, apakah kamu masih punya hak untuk menolak? Ini pertama kalinya saya merasakan sisi tersembunyi masyarakat ini. Selanjutnya kamu akan menarik pembunuh wanita tersebut ke villa basement, dan kemudian rantai besi tebal di pergelangan tanganmu diikat. Begitu juga merupakan sebuah kediaman bergaya mewah retro. Li Menglin mengenakan pakaian sakit, berbaring di tempat tidur medis yang masuk. Tubuhnya terhubung dengan berbagai alat. Wajahnya tampak pucat. Sepertinya sedang mengalami rasa sakit ekstrim. Detiknya berikutnya, darah mengalir dengan suara, puk. Tiba-tiba mengalir keluar dari hidung dan mulut Li Menglin. Wajah tim dokter di lokasi sedikit berubah. Tanpa ragu, mereka segera memulai prosedur dengan mahir. Hanya perlu transfusi darah. Di samping itu, Li Dachen tampak sangat prihatin. Namun tetap tak berdaya. Probabilitas penyakit keturunan di keluarga Li kurang dari 1/1000. Namun sayangnya, Li Menglin tidak hanya 1/1000. Ia juga merupakan salah satu kasus terburuk sepanjang sejarah, seorang kakek tak bersalah. Aku hampir mati karena rasa sakit. Bantu aku. Li Menglin menangis sekerasnya. Memandang ke kakek yang paling mencintainya. Li Dachen dengan penuh rasa pedih menggenggamnya. Li Menglin dingin. Tangan kecilnya terbuka. Menglin. Jangan takut. Kakek sudah pergi memanggil dokter. Segera akan bisa berubah. Setelah kamu sembuh, satu-satunya lagi adalah menghadapannya. Li Menglin. Orang yang mengendalikan 70% pendapatan tembakau di negara Longgu ini jarang sekali menenangkan secara acak. Setelah pemberian hadiah, Li Dachen meninggalkan ruang perawatan medis cerdas. Ia menoleh ke belakang melihat seorang bodyguard. Apa jenis bodyguard yang kamu atur? Wajahnya sedikit berubah, tapi belum sepenuhnya. Ia menghubungi pembunuh sesuai perintah Tuan. Namun hingga kini belum menerima kabar dari pembunuh itu. Subordinatnya meragukan apakah pihak lain akan mengambil uang dan melarikan diri. Tidak mungkin Li Dachen akan berhenti menghindar. Mengenai reputasi organisasi pembunuh ini, dia masih dapat dipercaya. Bagaimanapun, kedua belah pihak selalu berkolaborasi. Dan tidak sampai kehilangan 1 juta yuan long hanya untuk sekadar 1 juta yuan. Dia. Bapak besar Li Dachen mengerutkan dahi. Tiba-tiba ia memikirkan apa-apa, warnanya terlihat agak menipu. Pada saat itulah, saudara laki-laki Li Menglin, Li Jiming, datang. Kakeknya, gadis pribadi bersuara serak meminta bertemu dengan keluarga Li Dachen, matanya menutup sedikit. Segera dia tahu tujuan orang yang datang. Industri properti saat ini, langit sudah runtuh sejak lama dan menghebohkan seluruh negeri naga. Jadi, Li Dachen tanpa ragu mengacungkan tangan dan berkata. Ia berkata, tubuhku sedang tidak fit. Tidak bisa menerima. Namun Li Jiming tetap berada di sana. Dan terus mengatakan kepada lawan bahwa ada cara menyembuhkan adik perempuannya. Mendengar itu, matanya Li Dachen tiba-tiba membesar. Berpikir dalam-dalam. Setelah sekilas waktu, dengan suara dingin berkata dan berteriak. Ayo. Tuan tua ini akan melihat apa yang bisa dilakukan oleh keluarganya. Segera, sebuah ruang tamu mewah di dalam aula. Langsung membuka pintu dan berbicara secara langsung. Saya dengar kamu memiliki cara untuk menyembuhkan cucunya saya. Menggelengkan kepalanya. Tidak ada saya. Namun saya dapat merekomendasikan seorang dokter suci. Keterampilannya dalam pengobatan sangat misterius.
Dapat disembuhkan adik Menglin, yang juga seorang dokter suci. Jadi ceritakanlah, metode apa yang akan digunakan oleh dokter suci ini untuk menyembuhkan? Mimpi indah? Lin mendengar kata, dokter suci. Sudah tidak merasakan apa-apa. Karena selama beberapa hari ini, dia mencari metode penyembuhan bagi Li Mengling. Para dokter suci terkenal baik di dalam negeri maupun luar negeri sudah mengalami kejadian. Namun pada akhirnya semuanya sia-sia. Metode pengobatan orang ini juga sangat khusus. Saya juga tidak tahu apa metode yang dia akan gunakan. Namun, saya juga pernah menderita penyakit jantung serius. Dan dia mengobatinya dengan metode khusus. Xia Cheng berkata Li Jianming juga berniat berbicara atas nama Siaya. Baiklah. Kondisi adik perempuan sekarang tidak menguntungkan. Mari biarkan orang itu mencoba. Itu kira-kira memberi adik perempuan lebih banyak harapan. Namun Li Dacheng tetap mengernyit. Dia bertanya. Siapa nama orang yang mengirimkan penyakit kepada Siaya? Dengan jujur menjawab. Mendengar nama tersebut, wajah Li Dacheng sedikit berubah. Kamu bisa memintanya untuk bertindak. Baiklah, Siaya. Han Shou segera mengunyah gigi dan berkata. Namun generasi muda memiliki sebuah permintaan yang tidak diharapkan. Saya membutuhkan investasi 200 miliar. Li Dacheng tertawa. Tapi dia menegur dengan senyum dingin, gadis. Tak terbayangkan kamu begitu muda. Tetapi dia telah belajar cara sang singa membuka mulutnya dengan 200 miliar. Apakah kamu pikir itu mungkin? Apakah Anda berpikir sang tuan yang tua ini tidak dapat memanggil 100 juta untuk mengobati penyakit? Karena beberapa alasan. Sekarang Dr. Song telah kehilangan gelarnya dan pernah berjanji. Tidak akan kembali bekerja sebagai dokter seumur hidup. Jadi jangan bilang itu adalah dokter. Meskipun 200 miliar. Kamu juga tidak bisa memanggil, mendapatkan. Jika tidak yakin, Anda bisa mencoba jalan tenang Syah. Tentunya kalimat ini sedikit mengandung unsur terhambat. Karena begitu, jadi apa alasanmu tidak dapat memanggil Li Dacheng dingin? Kebahagiaan di dalam hatinya telah menjadi kebingungan. Karena dia sudah mencoba memanggil sebelumnya. Memang tidak berhasil. Pada saat ini, mengeluarkan sebuah kertas. Karena hal ini, saya pernah beruntung ketika mengirim dokter suci. Di saat sulit, menolongnya 1 kali. Setelah itu, dia memberiku 3 kertas, dan menjanjikan bahwa ke depannya ia dapat bertindak 3 kali. Menatap kertas hancur yang biasa saja di tangan. Setelah berdiam diri sedikit, dia akhirnya berkata, baik, maka beri kamu 1 kesempatan. Sementara di sisi lain, Anda berdiri di dek lantai 3. Berencana melakukan aksi selam tingkat kesulitan tinggi. Bel pintu tiba-tiba berbunyi. Menunduk melihat. Bertumpu melihat seorang pria bernama mengenakan setelan kerja hitam di luar pintu utama. Sementara itu, juga tampak merasakan sesuatu. Melihat bahwa dia sedang bersiap selam. Menatap tubuhmu yang kuat dan putih dingin. Dia pertama kali mengira sudah salah melihat. Segera wajahnya memerah. Cepat-cepat menoleh mata. Jadi sekarang perubahanmu terlalu ketat. Karena terasa seperti mengalami metamorfosis. Tidak lama kemudian. Di ruang tamu. Kamu duduk di sofa dan bertanya. Apa kau datang? Bingung. Beberapa saat kemudian dia akhirnya berbicara. Jujur saja. Kali ini aku datang mencari. Supaya Anda dapat membantu menyelamatkan seseorang. Mengenai hal itu, kamu tidak terkejut. Seperti seorang wanita kaya dari keluarga besar yang tiba-tiba datang sendirian kepadamu. Anda tidak akan terlalu narsis mengira orang lain sedang suka memamerkan diri kepada kau. Katakan saja dengan jelas. Kemudian, dengan serius berkata. Li Mengling, dalam bahasa sastra, senyummu tiba-tiba mereda. Namun kau tetap setuju. Kemudian mengemudi ke pekarangan rumah keluarga Li. Sementara itu, tim medis unggulan penyakit genetik keluarga Liu di kediaman keluarga Li sudah datang. Dokter kepala bernama Liu Haihai, kura-kura,
Kembali ke negara 2,5 tahun lalu dan telah dianugerahi gelar ahli multidisiplin. Saat ini, di bawah pimpinan Liu Haisui, 12 anggota medis berkumpul di depan tempat tidur, melakukan pemeriksaan pada Li Mengling di tempat tidur. Akhirnya, Liu Haisui dengan penuh keyakinan menginjeksi Li Mengling sebuah obat buatan sendiri. Pada saat itu, kamu dan Xia juga tiba di sini. Sekali pandang, kamu langsung melihat mata Dalai berubah menjadi dingin secara tiba-tiba. Tapi di situ orang ini yang bukan pembunuh datang untuk memegang ayahnya sendiri. Kesanmu tidak bagus. Bahkan dapat dikatakan buruk. Dan merasakan dingin pada pandanganmu. Li Lao, tenanglah. Ling Qianjin sudah keluar dari bahaya. Kemudian setelah melakukan beberapa sesi perawatan, ia dapat sembuh. Wenyan Li Dacheng bergetar dengan kegembiraan. Ini memang benar, jadi itu memang nyata. Selama 2,5 tahun, saya dan tim saya terus meneliti penyakit genetik keluarga Li. Kini terapi yang dikembangkan khusus ditujukan pada penyakit ini. Liu Suihai, penuh keyakinan, menyatakan perlahan. Baik-baik. Saya di sini sudah melepas status Dr. Liu terlebih dulu. Terkait proyek Jin Venture dan perluasan rumah sakit keluarga Liu. Kami, Grup Li, memutuskan untuk berinvestasi 500 miliar. Li Dacheng tertawa terbahak-bahak dan secara langsung setuju dengan kontrak keluarga Liu. Xia di samping mendengar percakapan mereka. Dengan wajah mengerut, ia merasakan kesan buruk. Tidak heran. 1 detik kemudian Li Dacheng memutar kepalanya menatap Xia. Menunggu dinginnya gadis itu. Kamu juga melihat bahwa sekarang Menglin sudah mendapatkan penanganan profesional dari tim Dr. Liu. Tidak lagi perlu, dokter acak. Oleh karena itu kontrak yang dibicarakan sebelumnya pun batal begitu saja. Tuan Li. Wajah Xia Qiao memerah. Namun masih ingin berjuang. Tapi Li Dacheng menggelengkan tangan tanpa belas kasihan dan berkata. Jian Ming mengajak pergi. Mata Li Jieming bersinar. Namun ia maju dan berkata. Kedua orang, tolong ikut saya. Xia Jiaoku gemetar seperti terkena petir. Kamu juga mengerutkan alis. Melihat Li Menglin di tempat tidur sakit. Sejak sistem diperbarui tidak perlu melalui sentuhan. Kamu juga dapat melihat secara umum kondisi pasien. Li Menglin tampak tenang saat ini. Namun kondisinya di dalam tubuh seperti bom waktu. Jadi kamu dengan tulus memberitahu dia. Pemilik keluarga Li, jangan lakukan semua hal begitu keras. Kondisi kesehatan cucu perempuannya mungkin kambuh kapan saja. Saran aku tetap biarkan aku menghentikannya. Mendengar kalimat itu terjadilah banjir darah. Segera tanpa rasa hormat menatapmu dan bertanya, saudara kecil, dari sekolah mana kamu lulusan? Ada juga sertifikat profesional. Kamu datang dengan tangan kosong. Tidak bahkan pakaian layak. Orang yang tidak tahu malah mengira kamu datang untuk memohon makan. Jika tebakan saya benar. Kamu bahkan tidak memiliki sertifikat medis. Li Dacheng juga enggan menatapmu dan menghina. Yelang terlalu sombong. Tidak menganggap siapapun. Orang seperti kamu juga pantas menancapkan diri pada keluarga Li. Berdua bersenandung bersama. Setiap kali kamu tertawa tetap terlihat seperti bangsawan kaya. Semoga pemimpin keluarga Li selalu begitu sombong. Setelah selesai berbicara, berbalik dan meninggalkan atmosfer bersama Xia. Dan Liu Suihai menatap Xia yang dikeluarkan. Dan muncul senyuman dingin di sudut mulutmu. Terkait dengan situasi keluarga Xi. Dia sudah jelas sejak lama. Demikian juga untukmu. Dia bahkan lebih memahami tidak bermimpi. Oleh karena itu, tanpa sadar, dia kembali menorehkan prestasinya. Mengingat hal ini, kebahagiaan di hati Liu Suihai semakin mendalam. Tiba-tiba, suara Li Dacheng terdengar. Dr. Liu, bolehkah saya pergi melihat Mengling? Tentu saja,
Ikutlah bersamaku. Liu Suihai dan Li Dacheng sekaligus tiba di depan tempat tidur Li Mengling. Tanda-tandanya saat ini sangat stabil. Dalam waktu maksimal 7 hari, kami bisa membuatnya sembuh. Di samping itu Liu Suihai berjanji. Mengling, apakah kau mendengarnya? Liu Shen berkata. Hanya dalam 7 hari saja kau bisa sembuh. Li Dacheng menggenggam tangan kecil Li Mengming yang bergetar sambil menangis. Dan Li Mengling sepertinya merasakan cinta Li Dacheng. Tangan dingin itu tiba-tiba bergoyang sedikit. Li Dacheng langsung bersukacita. Dia mendengar Liu Suihai juga tersenyum dan menjelaskan dengan pengetahuan profesionalnya. Namun 1 detik kemudian mereka tidak tertawa lagi. Li Mengling tiba-tiba membuka mata, darah mengalir di wajah Li Dacheng. Liu Suihai pertama kali terkejut. Segera ia merespons kembali. Cepat ke darah. Sekelompok anggota tim medis segera maju. Tapi sangat cepat. Di tempat tidur muncul suara tangisan Li Mengling yang mematahkan hati. Nenek moyang, bunuh aku saja. Aku tidak ingin hidup lagi. Ternyata Li Dacheng seperti terkena petir. Sementara itu, Liu Suihai dan timnya semua berkeringat dingin. Karena mereka tiba-tiba menyadari. Sekarang bahkan darah pun tidak dapat dihentikan. Tidak seharusnya, ya. Lokasi kejadian segera menjadi berantakan. Melihat pemandangan ini, seolah-olah disambar oleh 5 petir. Beruntung, ia didukung oleh yang datang menuntut. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Melihat, akhirnya sadar kembali. Dia bertanya. Dokter Song, bagaimana? Mendengar kata itu, terlihat ragu sedikit. Saya baru saja mengusir mereka. Dengan suara, plap. Menghimbau keras kepada. Siapa yang memaksa kamu mengusir? Li Jieming terkejut setelah dipukuli. Apakah itu nama kakek? Li Dacheng begitu akurat. Lalu segera memegang lengan pakaian Li Jieming. Bergetar. Cepatlah panggil mereka semua. Cepat. Dan pada saat yang sama, di luar Li Jiazhuang, Anda tenang bertanya. Berapa uang yang diperlukan keluarga si kalian? Setidaknya 400 juta. Sia tertawa sendiri. Mungkin ini adalah kode hidup pribadi saya. Anda tidak berkata. Mengemudi secara sukarela. Namun saat kalian berdua hendak mengemudi pergi, kelompok kalian sendiri tergesa-gesa mengejar keluar. Pimpinan utamanya adalah Li Jieming, Dr. Song. Tunggu. Kakek saya masih ingin meminta Anda pergi melihat adik perempuan saya lagi. Pikiran bahasa klasik yang elegan. Mata indah bersinar dalam sekejap. Namun begitu memikirkan wajah jahat Li Dacheng baru saja, dia tetap menggerogoti giginya. Tanpa berkata. Saat menatapmu, wajahnya tampak darah teater yang baru saja memaksa kami pergi. Sekarang dia ingin kita kembali lagi. Dia merasa begitu. Ada beberapa wajah tersenyum lalu memberitahu Li Dacheng. Membuatnya memahami satu hal. Bahwa dia memanggilku untuk mengobati penyakit. Bukan aku yang datang dengan wajah menelan. Sekarang jangan bilang saja menandatangani kontrak 500 miliar. Atau memberi saya 1 triliun. Saya juga tidak akan pernah melangkah setengah langkah ke dalam keluarga Li Mu. Mendengar kata-kata ini, wajah Li Jieming pun menjadi dingin. Dengan suara pelan mengancam. Dr. Song tetap memohon cepat untuk keluar. Kakek untuk menunjukkan kekuasaan sesaat. Kematian cepat menghancurkan masa depan yang cerah. Sebuah dokter kecil pun berani mengatakan seperti itu. Di tanah? Segera menjawab. Ia adalah orang yang Anda pijak pedal gas. Terkejut dan duduk di tanah. Kemudian marah menjerit. Semua berdiri seperti ini. Lihat apa yang kau berikan kepada saya mengikuti dia di samping mobil. Anda mengambil ponsel dan menelepon. Sayang. Apakah Anda memanggil untuk meminta bantuan? Cepat. Dari sisi ponsel terdengar suara dengan aksen bahasa Inggris. Itulah Emer. Saya memang ingin meminta bantuanmu. Bolehkah kita bertemu? Tentu saja bisa.
Segera mengirimkan kamar hotel. Anda langsung memandu mobil ke sana. Segera sampai di tujuan. Saat itu, Herbert sudah menunggu di pintu. Melihat Anda, segera gembira mengulurkan tangan. Namun, Sia tiba-tiba membuka mulutnya lebar. Karena orang asing di depannya dan wajah seorang miliarder dunia cocok sempurna bersama. Pengusaha minyak Li Guo berada pada posisi ketiga dalam daftar miliarder dunia. Herbert memiliki nilai pribadi 900 miliar. 2 jam kemudian, Anda dan Sia meninggalkan hotel dengan pengantar Herbert. Acara ini bagi Sia seperti mimpi indah. Benar? Herbert setuju bekerja sama secara pribadi dengan Anda. Dia bersedia berinvestasi 200 miliar sekaligus. Dan kali ini karena Anda di depan mata. Pada saat itu, nada telepon berdering. Mengambil ponsel, membuka dengan ragu sejenak. Namun tetap terhubung ke. Terima kasih Tuhan. Anda akhirnya terhubung, kakek saya berkata. Hal kerjasama masih bisa dibicarakan lagi. Tolong bantu meyakinkan mengirimkan ponsel. Pihak di sana cepat teringat bisnis yang mendesak. Namun detik berikutnya menolak dengan sopan. Itu mengucapkan terima kasih bagi saya. Saya sudah mendapatkan investasi. Tidak perlu selesai berbicara. Langsung memutuskan telepon. Secara tegas menolak, blacklist. Anda sedikit terkejut mengamati wanita kuat tersebut. Sebenarnya jika Anda mengambil selembar kertas, saya mungkin akan bertindak juga. Sebenarnya saya sudah sangat menyesal padamu. Bagaimana kau masih punya keberanian agar kamu harus merasakan kemarahan kedua kalinya penuh dengan penyesalan? Tentu saja. Sebenarnya ada alasan lain. Dia tiba-tiba menemukan. Ketiga catatan ini sangat berharga. Nilai masa depan akan tak terukur. Dia tentu tidak ingin lagi menyia-nyiakan. Dokumen kedua berbahasa klasik. Kamu tersenyum. Tidak berkata lebih banyak lagi. Namun, melalui kaca spion melihat ke belakang. Berikutnya terus mengikuti beberapa mobil, mata setengah terpejam. Sementara itu, Li Jia Zhuangyuan Li Jiaming berkata marah. Nenek moyang ini anak kecil menghormati minuman tetapi tidak memakannya. Hukuman dengan alkohol kuat. Mereka tetap mengikutinya dan meminta sesuatu yang kecil. Jadi langsung mengeksekusi dengan mengikat. Mendengar kata itu, di mata Li Dacheng muncul kabut gelap. Tanpa ada orang, tempat itu bergerak. Mengerti. Segera. Di sisi lain, sekumpulan pembela keluarga Li yang menerima berita tiba-tiba mendekati. Melihat situasi, Si panik. Mengeluarkan ponsel untuk melaporkan polisi. Kau dengan tenang berkata tidak ada gunanya. Begitu suaramu terhenti. 3 mobil memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dari kedua sisi. Memaksa kamu berhenti di pinggir jalan. Selanjutnya, 10 orang berjubah jas berteriak keras. Si terkejut sampai wajahnya memudar. Saat dia tidak tahu. Ketika ia tak sadar, suara, bagaimana ini baik, bergema di telinganya. Suaramu yang dalam tetap berada di dalam mobil. Ia menoleh ke sana. Anda sudah membuka pintu mobil. Keluar, Mr. Song. Silakan bergabung dengan kami. Penjaga tinggi yang memimpin bersikap dingin. Anda dia melihat penjaga-penjaga ini. Jika saya tidak bisa, maka Anda hanya dapat mengganggu penjaga terdepan. Dengan suara dingin, melambaikan tangan. Semua orang seketika menyerang Anda. Kecepatan mereka sangat cepat. Gerakan-gerakannya semua seperti seorang atlet terlatih. Namun, di mata Anda menjadi lebih lambat. Tetapi bibir Anda sedikit melengkung. Cepat. Suara jeritan 10 penjaga bergema di jalan ini. Sia, yang awalnya sangat tegang di dalam mobil, menatap 1 detik kecil di hadapannya. Tampilan wajahnya sangat pendek seketika. Anda sudah terhitung tak terhingga mengguncang hatinya. Segera, 10 penjaga keamanan telah Anda selesaikan. Kembali dan beritahu Li Dacheng bahwa ia harus menyembuhkan penyakitnya. Anda dapat terlebih dahulu menyiapkan 5 triliun sebagai sarung bantal.
Kemudian datang bersama orang lain secara pribadi meminta saya. Berdasarkan situasi wanita itu. Sampai pukul 4 sore besok siang, tambahkan lagi perawatan bagi Dalo. Meskipun sang dewa turun ke dunia manusia pun tak membantu. Tentu saja dia juga bisa membawa pembunuh bayaran untuk menangkap saya. Aku akan selalu bersedia menunggu ketika aku sakit. Ling Ling meninggalkan satu kalimat. Anda berbalik naik mobil dan pergi dengan langkah panjang. Tidak lama kemudian, Li Dacheng dari rumah tangga Li menatap Li Mengning di tempat tidur yang tidak berwarna darah. Selain hati, ia juga penuh dengan rasa bersalah. Menyesali telah percaya pada kata-kata hantu Liu Suehai tadi saja. Mengusir Li Lao. Anda tenang? Berikan kami beberapa hari lagi. Kami pasti dapat menemukan masalah. Di samping itu, Liu Suehai terlihat wajahnya basah kuyup. Saya pastikan akan menabrak. Tapi pada musim hujan terlihat jelas bahwa dia kehilangan sebagian dari dirinya yang semula. Mendengar kata tersebut, Li Dacheng tampak penuh kemarahan. Berikan kalian beberapa hari lagi. Kalian harus melakukan ini dalam waktu beberapa hari. Apakah Anda pikir cucu saya dalam keadaan seperti ini masih ada beberapa hari lagi? Liu Suehai wajahnya berwarna biru gelap. Dia terdiam tanpa kata setelah dihentikan. Saat itulah, Li Jieming datang melaporkan bahwa kakeknya masih kuat. Mereka sudah kembali. Li Dacheng dan Lao Mu segera pergi keluar. Tapi mereka melihat 10 pembantu keamanan saling membantu satu sama lain. Bergelincir dan berantakan. Melihat situasi itu, Li Dacheng wajahnya suram. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ada penyakit yang dikirim? Dan 9 penjaga bersamanya menunduk dengan rasa takut yang masih tersisa. Dia adalah seorang ahli. Kami semua tidak miliknya. Menurutmu, Li Dacheng dan Li Jieming terasa seperti petir 5 yang menghantam penyakit. Mengalahkan 10 penjaga keluarganya. Bagaimana mungkin sekelompok orang lemah bisa mengalahkan kalian 10? Apakah kamu pikir ini hanya film? Saya, keluarga Li. Untuk apa kalian? Li Jieming marah maju menyerang para penjaga dengan tinju dan tendangan. Tapi segera dihentikan oleh Li Dacheng. Rekan menanyakan, apakah dia mengatakan sesuatu? Dia bilang ingin dia bertindak lagi. Minta Tuan mengasah menyiapkan 500 miliar uang tunai. Dan membawa istri secara pribadi mengunjungi Gao Qiang untuk mencari obat. Setelah berkata saja, tempat itu tiba-tiba menjadi tenang. Li Jieming tertawa marah. Apakah Li Dacheng ini tahu apa arti 500 miliar? Apakah ia mengira ini uang hantu? Apakah kita harus pergi sendiri memohon kepadanya supaya cocok? Sebaliknya, namun Li Dacheng malah ingin lebih tenang. Dia terus bertanya, masih ada lagi? Ia juga berkata, kondisi Simba sudah memburuk. Jika tidak diobati sebelum jam 4 sore besok, bahkan jika Daluo Jin Xian datang pun tidak akan membantu. Setelah kata-kata itu keluar, Li Jieming yang marah seketika juga tenang kembali. Tangan Li Dacheng yang memegang tongkat masih gemetar tak terhentikan. Baru saja, kamu pernah mengatakan bahwa penyakit Li Menglin akan kambuh. Akibatnya yang buruk menciptakan situasi sekarang ini. Dan kini, apakah ia masih berani tidak percaya? Saat itu, Gao Qiang menelan air liur. Ada yang tidak berani mengatakannya. Dia juga mengatakan, jika Tuan masih ingin menangkap pembunuh, dia selalu siap menunggu. Begitu kata-kata selesai, tongkat di tangan Li Dacheng tiba-tiba jatuh. Niat membunuh yang terlihat di matanya justru terpendam oleh kejutan. Pembunuh yang tiba-tiba hilang. Siaya berhasil menandatangani kontrak. 10 bodyguard yang dipermainkan dan disiksa. Kumpulan informasi ini menghubungkan. Membuat pemilik keluarga berkuasa tinggi itu segera meragukan identitasmu secara mendalam. Bukankah kamu hanyalah orang biasa di lapisan bawah? 1 detik setelah kendaraan, Li Dacheng dengan tenang berkata. Mendengar kata itu, Li Jieming tampak terkejut. Bapak, apakah kamu benar-benar berniat pergi ke kamar desa tersebut dan bertanya kepada Li Liu? Hai pun segera berdiri. Tuan Li itu hanyalah penipu jalanan. Tidak lama sebelumnya, baru saja diadili atas tuduhan
Pastikan Anda tidak terpengaruhi oleh beberapa kalimatnya yang mungkin menimbulkan respons. Namun, nada yang tak dapat diragukan dari Li Dacheng dibatalkan. Begitulah. Tidak lama kemudian, beberapa mobil mewah berparkir di depan toko dokter hewan. Kemudian Li Dacheng keluar dari kendaraan medis. Dokter Song memikirkan gadis yang tak berbicara. Saya, pria tua ini, baru saja meminta maaf kepada Anda selama proses penyambutan di rumah Li. Li Dacheng akhirnya menurunkan sikap sombongnya. Dan bersujud kepada kalian berdua. Tentu saja. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah niatnya tulus atau tidak. Melihat situasi. Wajah Li Jieming berubah drastis. Kakek. Apa yang sedang kau lakukan? Mereka juga dipanggil Xia. Wajah cantik yang juga mengintimidasi. Jelas tidak terduga. Penguasa di balik grup Li yang mulia ternyata datang sendiri dan bersujud memohon maaf. Saat itulah, kamu duduk di sofa dengan kaki menonjol. Melihat Li Menging yang sesekali menunjukkan ekspresi sakit karena guncangan. Bersikap penuh penyesalan, ia berkata, Tuan Li, jangan salahkan saya karena tidak bersahabat. Sungguh, ambang gerbang bangsawan terlalu tinggi. Saya memang tidak mampu menapaki itu. Mendengar kata-kata tersebut, Li Dacheng hanya merasa wajahnya terasa sangat panas. Dia jelas tidak dapat mengerti. Kamu sedang mengejek apa yang dia katakan siang itu. Tapi demi cucunya, dia tetap melambaikan tangan. Di samping, petugas keamanan segera menggunakan sebuah kartu ban dunia. Ini berisi 50 miliar. Selama Dr. Song Sheni dapat menyembuhkan cucuku, kartu ini akan menjadi milikmu. Selain itu, kami keluarga Li dapat berinvestasi pribadi 200 miliar. Melihat kartu bank dunia ini, Li Jieming tampak marah. Bahkan dengan tatapan penuh dendam menatapmu. Di samping itu, Liu Suihai juga terlihat sangat iri. Kali ini, penyakit 1 miliar Dragon Coin. Seberapa besar perluasan ini? Namun, di bawah pandangan semua orang, kamu mengambil kartu ban itu. Detik berikutnya, kamu melemparkannya seperti sampah. Menjatuhkan ke dalam tempat sampah. Kemudian dengan dingin mulai bicara. Apakah ketua keluarga Li terlalu tua dan membuat kesalahan? Yang saya inginkan adalah 500 miliar. Bagaimana 2 nolnya hilang? Anak. Jangan serakah tak terpuaskan. Berikanmu 500 miliar. Bisakah kau menelan itu? Li Jieming marah kepada sekelompok penjaga. Lebih lagi wajahnya tampak tidak bersahabat. Postur yang siap menyerang kapan saja. Li Dacheng memiliki mata tua yang mendalam. Dia diam sejenak, kemudian bersikap dingin. Sung Xiao Yong dengan investasi sebesar 50 miliar ditambah 200 miliar sudah menghina. Tetapi tetap jangan lakukan dengan keagresifan yang berlebihan. Jika tidak, dalam 1 detik berikutnya suaramu yang malas akan mengingat 500 miliar kurang 1 poin, keluar saja. Dia sebaiknya tidak berteriak. Jika tidak, kamu harus membuat mereka merasakan betapa mahalnya jalur bangsawan dan aristokrat ini. Li Dacheng terkejut sampai seluruh tubuhnya gemetar. Seorang orang bawah tanah yang tidak memiliki latar belakang pun berani menghina dia. Namun akhirnya ia tetap menutup mulutnya lalu berbicara. Baik. Aku hanya beri bukan lebih dari 300 miliar di antaranya. Khususnya menggunakan saham beberapa perusahaan yang berada di bawah keluarga Li sebagai kompensasi. Bisa? Kamu tertawa keras lalu mengangguk. 500 miliar adalah angka astronomis. Walaupun keluarga Li. Keluarga kaya seperti ini juga tidak mungkin dikeluarkan begitu saja. Namun 1 jam kemudian, sebuah kontrak segera dikirimkan. Tapi yang menandatangani bukanlah Anda, melainkan Xia. Seketika dia hanya merasakan seperti bermimpi. Dalam 1 hari, ia tidak hanya mengumpulkan 2 triliun dari Herbert, yang berada di peringkat ketiga daftar jutawan dunia. Dan kini ia mendapatkan dana 5 triliun. Semua ini hanya karena selembar kertas yang pernah Anda janjikan. Serta catatan seperti itu. Sekarang dia masih memiliki 2 surat dari Dr. Xiong. Apakah sekarang bisa bertindak? Li Dacheng berkata dengan suara tegas.
Hari ini wajah tua Anda seolah telah dipukul sekali saja. Sekarang sudah cukup. Setelah itu Anda tersenyum. Atau bangkit dari sofa dan melangkah ke depan Li Menglin. Kemudian di bawah tatapan semua orang. Anda pertama kali mengulurkan tangan ke dahi Li Menglin tanpa rasa sopan. Terlepas? Apa yang kamu, orang bodoh, lakukan dengan sekumpulan pipa yang terhubung ke Li Menglin? Ini memang alat penyelamat nyawa. Tanpa barang-barang ini, Miss Menglin akan cepat berisiko terhadap nyawa. Liu Suihai terpana, kehilangan warna, ingin maju. Detik berikutnya, namun dia terpaku di tempat karena tatapanmu.